Kagawa Masaki tercengang. Nah, jadi dalam hati Anda, 9 sekolah utama pengobatan tradisional Tiongkok tidak sepenting mata kuliah universitas? Dia berkata tanpa pikir panjang. Bisakah kamu berhenti bersikap so penting? Hah? Zhao Chen tertegun, tidak menyangka Kagawa Masaki akan mengatakan hal seperti itu. Yang Jingbo dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya tak kuasa menahan tawa. Sementara itu, para penonton di siaran langsung ramai-ramai mengirim 666 dan tertawa terbahak-bahak saat berkomentar. Haha, tindakan Zhao Chen begitu sok, bahkan Kagawa Masaki pun tidak tahan lagi. Jika aku Kagawa Masashi, aku juga tidak akan mampu menahannya. Cuma Zhao Chen yang bisa melakukan aksi ini. Haha, aku senang sekali waktu dia bilang 9 sekolah besar pengobatan tradisional Tiongkok tidak sebagus mata kuliah atau kredit universitas. Dia benar-benar kena tampar. Zhao Chen jelas tidak menyangka Kagawa Masaki akan melontarkan komentar sarkastis. Haha, ekspresi bingung dan malu itu sungguh menggemaskan. Direktur Yang, apa yang kau tertawakan? Kau di pihak siapa sih? Setelah melontarkan sindiran terhadap Yang Jingbo, Zhao Chen menoleh ke Kagawa Masaki dan berkata, Tuan Kagawa, aku tidak pamer, aku sungguh-sungguh. Bagaimana? Bisakah kau menumpangku di bus ini? Kagawa Masashi awalnya ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, dia berubah pikiran baiklah. Aku akan meminta bus ini untuk mengantarmu ke sekolah berikutnya. Terima kasih. Zhao Chen tersenyum dan berterima kasih, lalu memanggil Yang Jingbo, YPI, dan yang lainnya. Ayo, masuk ke mobil. Setelah Zhao Chen dan yang lainnya meninggalkan klinik dan dengan santai menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, mereka pun masuk ke dalam bus. Para wartawan juga ingin naik ke mobil. Tetapi hanya YPI dan kelompoknya yang diizinkan, yang membuat para wartawan yang hadir sangat iri terhadap YPI dan kelompoknya. Meski mereka tidak bisa naik bus, itu tidak berarti mereka menyerah dalam melakukan wawancara dan pelaporan. Para reporter langsung masuk ke dalam kendaraan wawancara yang tiba atau memanggil taksi, mengikuti bus menuju sekolah seni pertunjukan Kobayakawa. Konvo aneh pun muncul di jalan raya, dipimpin oleh sebuah bus wisata dan diikuti oleh berbagai kendaraan lain, membuat penumpang di jalan lain bingung. Setelah bus melaju pergi, Hayato Otani dan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok lainnya berkumpul di sekitar Masashi Kagawa, bertanya dengan bingung. Kagawa-kun, mengapa kamu meminjamkan bus pada Zhao Chen? Dengan bus yang akan membawanya ke sana, Zhao Chen akan segera mampu menantang sekolah Kobayakawa. Mengapa kamu membantunya dengan ini? Ya, Kagawa-kun, bukankah kamu membantu musuh dengan melakukan ini? Kagawa Masaki mendengus dan menjawab, sekalipun aku tidak meminjamkan bus kepada Zhao Chen, dia pasti akan menemukan cara untuk sampai ke sekolah Kobayakawa. Kalau begitu, aku bisa bermurah hati dan menunjukkan kemurahan hati serta kemurahan hatiku kepada para reporter. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa ia tidak mengatakannya dengan lantang aku kalah dari Zhao Chen dan kehilangan muka. Sekolah lain seharusnya tidak perlu repot-repot menonton pertandingan. Jika sekolah lain bisa dikalahkan oleh Zhao Chen hari ini, itu akan meringankan bebanku. Setidaknya, itu akan membuktikan bahwa kekalahan dari Zhao Chen bukan karena sekolah Siang Cuanku lemah, melainkan karena musuh terlalu kuat dan terlalu licik. Tentu saja alasan ini terlalu licik, dan dia tidak akan pernah mengatakannya di depan orang luar. Di dalam bus, YPI dan yang lainnya juga terkagum-kagum. Kami tidak pernah menyangka Kagawa Masaki benar-benar akan meminjamkan kami bus ini. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tak terduga. Kagawa Masaki ingin sekali menyeret orang lain bersamanya. Jadi dia tidak sabar menunggu aku menghancurkan sekolah berikutnya secepat mungkin. Dia memahami pikiran batin Masaki Kagawa dengan sangat baik. Dengan petunjuk Zhao Chen, YPI mengerti dan tertawa. Jadi begitu. Pantas saja dia tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya ia berniat mewawancarai Zhao Chen, tetapi kemudian ia berpikir bahwa Zhao Chen akan segera menghadapi tantangan berikutnya dan membutuhkan istirahat sebagian besar waktunya. Sehingga ia mengurungkan niat untuk mewawancarainya dan tidak ingin mengganggunya lagi. Tindakannya ini menuai pujian dari semua orang. Bahkan para penonton di siaran langsung pun menganggapnya cantik dan bijaksana sungguh luar biasa. Sementara itu, di sebuah kuil di prefektur Kyoto, Takeda Katsuten menatap layar televisi. Wajahnya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Setelah beberapa lama, ia menghela napas dan berkata, Kagawa Masaki benar-benar kalah, dan kalah telak. Aku tak menyangka. Sepertinya aku meremehkan tabib pengobatan tradisional Tiongkok bernama Zhao Chen ini. Keahlian medisnya sungguh luar biasa. Mampu mengalahkan Kawashima Haruto di Shanghai jelas bukan sekadar keberuntungan. Himerei mengangkat teleponnya dan berkata, aku baru saja memeriksanya di internet. Zhao Chen tidak hanya mengalahkan Kagawa Masaki dan Kawashima Haruto, tetapi juga mengalahkan Yamada Takasho, pemimpin sekolah Yamada, kemarin. Takeda Katsuten kembali terkejut. Yamada Kisho juga kalah darinya. 2 dari 9 sekolah kedokteran utama Kampo disapu bersihnya hanya dalam 2 hari. Memalukan. Sungguh memalukan. Takeda-kun. Himerei meliriknya dan berkata, aku sudah menyetujui permintaan keluargamu.
Tapi ada satu syarat. Ia mengangkat tangannya, menunjuk Zhao Chen di layar televisi, dan berkata, kalahkan dia. Mendengar hal ini, Takeda Katsuten sangat gembira dan langsung menjawab, jangan khawatir, Tuan Himia. Sekalipun Tuan tidak memberi perintah, aku akan tetap mengalahkan bocah ini dan menjunjung tinggi kehormatan pengobatan Kampo. Pergilah, jangan kecewakan aku. Himeru melambaikan tangan padanya. Takeda Katsuten dengan hormat berpamitan dan pergi. Setelah dia pergi, Himeri berbalik, menatap televisi, dan bergumam dalam hati, Zhao Chen datang ke Jepang untuk menantang sekolah. Mungkin bukan hanya untuk memenuhi janjinya, tetapi juga untuk menggunakan kesempatan ini untuk melatih pikirannya. Dilihat dari tingkat kultivasinya, dia jauh lebih kuat daripada di Shanghai. Menyerangnya secara langsung mungkin tidak akan membunuhnya. Jika Takeda Katsuten dapat memenangkan kompetisi keterampilan medis dan menghancurkan latihan pikiran duniawinya, kondisi mental dan kekuatannya akan sangat terpengaruh. Saat aku bergerak nanti, peluangku untuk menang akan jauh lebih besar. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku menderita kekalahan sebesar ini. Jadi, Zhao Chen, karena sekarang kau sudah datang ke Jepang, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Demi kehormatan klan Himia, aku bersumpah akan membuat Zhao Chen mati di Jepang. Himerei mengucapkan sumpah itu dengan ekspresi garang, dan cahaya biru aneh samar-samar melintas di antara alisnya. Konfrontasi di Shanghai tidak hanya melukai Himerei, tetapi juga menciptakan konflik yang mendalam dalam dirinya. Konflik ini baru akan terselesaikan setelah Zhao Chen dikalahkan, dan seiring waktu, konflik tersebut akan menjadi iblis di hatinya. Oleh karena itu, Zhao Chen harus disingkirkan. Himerei membanting tangannya keras ke meja teh. Memercikan, meja teh kayu rosewort langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan puing. Himerei sama sekali tidak merasa menyesal. Ia membentuk beberapa segel tangan di depan dadanya, merapal mantra, dan berseru dengan suara berat, burung gereja batin, musang, kemari dan laporkan padaku segera. Begitu ia selesai berbicara, sebuah pusaran angin tiba-tiba muncul di ruang teh, menghancurkan tumpukan potongan kayu redwood di lantai menjadi serbuk gergaji. Ketika pusaran angin berhenti dan serbuk gergaji berhamburan, seekor binatang yang agak mirip sigung, tetapi dengan cakar yang lebih tajam, muncul di hadapan Himiarei. Lebih tepatnya, ini bukan seekor hewan, melainkan salah satu setan Jepang yokai Kamaitachi. Kamaitachi berlutut dengan satu kaki, membungkuk kepada Himiarei seolah-olah dia adalah manusia. Seekor burung kecil yang tampak tidak berbeda dengan burung pipit terbang ke ruang teh dan berbicara dalam bahasa manusia. Tuan Himia, apa perintah Anda untuk memanggil kami ke sini? Himerei menunjuk ke arah televisi yang sedang menayangkan ulang operasi Zhao Chen. Lihat orang itu di TV? Dia dekat prefektur Yamaguchi. Segera pergi ke sana dan awasi dia dengan saksama. Laporkan setiap pergerakannya kepadaku. Ingat, ini bukan orang biasa. Dia seorang kultivator dari Tiongkok. Jadi, pengawasan kalian harus sangat ketat. Jangan beri dia petunjuk apapun. Ya, jawab makhluk yang mirip burung pipit itu. Musang yang tak bisa bicara itu mengangkat cakarnya sebagai tanda hormat, menandakan bahwa ia pasti akan menyelesaikan misinya. Himerei mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Burung pipit membentangkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang, lenyap dalam sekejap. Musang, di sisi lain, berubah menjadi pusaran angin dan melesat keluar dari ruang teh. Di sepanjang jalannya, apapun yang menghalangi jalannya entah pohon, batu, manusia, atau ternak akan tercabik-cabik atau terluka. Meskipun telah mengirim dua roh jahat untuk mengawasi Zhao Chen, Himerei masih merasa gelisah. Setelah berpikir sejenak, ia memanggil roh jahat lain. Roh jahat ini bertubuh mengerikan seperti laba-laba, tetapi tubuh bagian atasnya seperti wanita cantik. Ia telanjang dari pinggang ke atas, rambut hitamnya tergerai, menutupi payudaranya yang besar. Jika tubuh bagian bawahnya yang seperti laba-laba diabaikan, ia akan menjadi wanita yang sangat seksi. Himeru memberinya perintah, Jorp, kau juga pergi dan awasi Zhao Chen. Jangan muncul, awasi dia dari balik bayangan, dan suruh anak-anakmu mengawasinya. Jorogumo terkikik dan menjawab, jangan khawatir, anak-anakku hanyalah laba-laba biasa. Sehebat atau secerdas apapun kultivator bernama Zhao Chen itu, dia tidak akan mencurigai laba-laba biasa. Dan mataku terhubung dengan anak-anakku. Dengan bantuan mereka, aku bisa mengawasi Zhao Chen 24 jam sehari. Himeru mengangguk dan berkata, bagus sekali, lanjutkan. Jika kau menyelesaikan misi ini dengan baik, aku akan memberimu 10 orang kuat agar kau bisa bersenang-senang. Kalau begitu, setuju. Jorogumo cukup senang dengan hadiahnya. Diiringi tawa yang memikat, rambut hitamnya tumbuh dengan cepat dan melilit tubuhnya. Seketika berubah menjadi struktur seperti kepompong. 10 menit kemudian, rambut hitamnya putus. Tubuhnya yang seperti laba-laba berubah menjadi sepasang kaki manusia yang panjang. Kemudian, telanjang bulat, ia meninggalkan kuil.
Zhao Chen tidak menyadari bahwa ia telah diincar oleh rival lamanya, He Meling. Saat itu, ia sedang duduk di dalam bus, mengalirkan teknik pemurnian Qi-nya untuk memurnikan sejumlah besar tekad yang baru saja diserapnya. Karena lebih banyak orang yang memperhatikan tantangannya hari ini daripada kemarin, energi spiritual yang ia terima setelah berhasil mengalahkan sekolah Kagawa juga lebih kuat daripada kemarin. Namun, energi spiritual ini sangat beragam, dan ia harus menyaringnya untuk menjadikannya miliknya sendiri. Sementara itu, di klinik sekolah kedokteran Kobayakawa, suasananya sangat tegang. Penghancuran sekolah pengobatan Kampo Yamada dan Kagawa oleh Zhao Chen, 2 dari 9 sekolah utama, membuat semua orang menyadari bahwa keberhasilan Zhao Chen bukan karena keberuntungan, melainkan karena kekuatan sejati dan tenaganya yang luar biasa. Hal ini menyebabkan banyak sekolah pengobatan Kampo yang akan menjadi saingan Zhao Chen merasa tidak aman. Sekolah Kobayakawa pun tak terkecuali. Kepala sekolah Kobayakawa adalah seorang pria tua berusia 60-an bernama Kobayakawa Kagetaka. Saat itu, ia meraung dengan marah, si brengsek Kagawa Masaki itu benar-benar meminjamkan bus kepada Zhao Chen. Dia sengaja. Dia pasti sengaja. Dia kalah dari Zhao Chen, jadi dia ingin menyeret sekolah Kobayakawa kita bersamanya. Untuk menjadikannya kambing hitam. Tercela, sangat tercela. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan menghajarnya sampai babak belur untuk melampiaskan kebencianku. Kobayakawa Akishide, murid senior aliran Kobayakawa dan putra sulung Kobayakawa Kagetaka, yang berusia 40-an, berkata dengan wajah getir, "Ayah, berhentilah mengumpat Kagawa-kun untuk saat ini. Ayo kita pikirkan cara menghadapi tantangan Zhao Chen." "Ya, Guru." Zhao Chen sedang menuju ke arah kita dengan kekuatan yang ia peroleh dari menghancurkan aliran Yamada dan Kagawa. Kita harus segera menyusun strategi untuk menghadapinya. Kalau tidak, aliran Kobayakawa kita mungkin akan mengikuti jejak aliran Yamada dan Kagawa. Kalau kau tanya aku, ayo kita lawan Zhao Chen sampai mati. Kemarin dia tidak istirahat semalaman, dan hari ini dia kelelahan karena perjalanan, lalu bertarung sengit dengan Kagawa Masaki. Dia pasti hampir kehabisan tenaga. Kalau kita mengerahkan seluruh tenaga, kita pasti bisa mengalahkannya. Kita pikir kita bisa mengalahkan Zhao Chen hanya dengan mengerahkan segenap kemampuan? Kagawa Masaki dan yang lainnya mungkin berpikir begitu. Tapi apa hasilnya? Mereka kalah telak. Saya menyadari bahwa Zhao Chen bukan orang biasa. Bahkan ketika performanya sedang tidak bagus, tetap saja cukup sulit untuk mengalahkannya. Apa maksudmu? Maksudmu kau mau menyerah pada Zhao Chen dan mengaku kalah? Kalau kita benar-benar melakukannya, kehilangan muka akan lebih besar daripada kekalahan itu sendiri. Para murid berdebat dan bertengkar, tak mampu menemukan solusi untuk waktu yang lama, yang hanya membuat Kobayakawa Kagetaka pusing. Ia tiba-tiba membuka mulut dan berteriak, "Sudahlah, berhenti berdebat. Diam, kalian semua." Para murid langsung menutup mulut mereka, menatap Kobayakawa Kagetaka, menunggu dia mengambil keputusan. Setelah merenung sejenak, Kobayakawa Kagetaka menyusun rencana dan memerintahkan, "Pergi, tutup pintu klinik. Tutup dan kunci semua pintu." Para murid benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa pintu itu ditutup, atau apa tujuannya. Tutup pintunya? Kobayakawa Akishide tampak bingung. Strategi macam apa ini? Mereka akan menguncinya sepenuhnya? Para murid tercengang, bertanya-tanya dalam hati, ide gila macam apa ini? Apakah guru kita sudah ditakut-takuti Zhao Chen? Benar. Kobayakawa Kagetaka, yang tampaknya tidak menyadari keraguan murid-muridnya, mengangguk penuh semangat dan mendesak, "Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat pergi. Zhao Chen akan segera datang." Tidak. Kobayakawa Akishide bertanya dengan bingung, "Mengapa kita perlu menutup pintu?" Murid-murid yang lain pun turut bertanya, dan sesaat suasana menjadi ribut lagi. Marah mendengar keributan itu, Kobayakawa Kagetaka berteriak, "Diam, kalian semua." Setelah semua orang tenang, ia menjelaskan, "Kenapa menutup pintu?" Apa itu pertanyaan? Tentu saja, tujuannya adalah menutup pintu untuk tamu. Kita semua telah melihat kemampuan medis Zhao Chen. Sangat kuat, luar biasa kuatnya. Aku rasa aku tidak yakin bisa mengalahkannya, tapi aku tidak ingin kalah. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa memilih untuk menghindari pertarungan. Para murid kemudian menyadari bahwa guru mereka begitu takut kepada Zhao Chen sehingga ia tidak berani melawan. Itulah sebabnya ia muncul dengan ide mengerikan, yaitu mengunci pintu. "Guru, Anda adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat terampil. Bagaimana mungkin Anda begitu pengecut? Ini sangat memalukan." Moral para pengikut aliran Kobayakawa anjlok ke titik terendah saat ini. Kobayakawa Akisuke berpikir dalam hati, ide yang buruk sekali. Namun ia berkata keras-keras, "Ayah, kalau kita benar-benar menutup diri dan bersembunyi dari Zhao Chen, kita akan ditertawakan seluruh dunia, kan? Ayah lihat sendiri, ada rombongan besar wartawan yang mengikuti di belakang Zhao Chen." Kobayakawa Kagetaka melambaikan tangannya tertawa, "Itu cuma sementara.
Kita bisa dengan mudah menutupinya dengan alasan apapun. Dibandingkan dengan ejekan sementara, dibantai oleh Zhao Chen seperti Yamada Kisho dan Kagawa Masaki sungguh memalukan. Setelah kejadian ini, bahkan jika sekolah Yamada dan Kagawa bertahan, status dan pengaruh mereka akan merosot, dan mereka bahkan mungkin akan keluar dari 9 sekolah teratas. Aku tidak ingin sekolah Kobayakawa kita mengikuti jejak mereka. Para murid terdiam, setelah dibujuk oleh Kobayakawa Kagetaka. Ya, menghindari pertempuran mungkin pengecut, tapi setidaknya kita tidak akan kalah dari Zhao Chen di depan semua orang. Saat ini, Zhao Chen sedang naik daun. Tidak kalah adalah kemenangan tersendiri. Bagaimana dengan dikritik dan dicemooh? Kita bisa menemukan cara untuk menepisnya. Seketika seorang murid berkata, saya akan pergi dan menutup pintu masuk utama klinik. Pernyataan ini digaungkan oleh murid-murid lainnya. Aku juga ikut. Aku akan menutup pintu belakang dan menguncinya, jadi Zhao Chen pasti tidak bisa masuk. Dengan murid-murid yang melayaninya, Kobayakawa Kishide tidak ikut campur dalam keributan itu. Ia malah berkata dengan raut wajah khawatir, Ayah, menghindari pertempuran memang solusi. Tapi bagaimana jika Zhao Chen terus menantang kita di luar dan menolak untuk pergi? Tidak mungkin. Kobayakawa Kagetaka melambaikan tangannya dengan percaya diri dan berkata, kau tidak lihat apa yang dia katakan kepada Kagawa Masashi tadi? Dia sedang terburu-buru untuk mengalahkan ke-9 sekolah besar agar bisa kembali ke kelas. Dia sedang terburu-buru sekarang, tapi kita tidak. Kalau kita terus berlarut-larut, dia pasti tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Paling-paling, dia akan melewati kita dan pindah ke 9 sekolah besar berikutnya dalam 1 atau 2 hari. Tapi dia akhirnya akan kembali untuk menemukan kita. Kobayakawa Akishide mendesah. Kobayakawa Kagetaka mendengus, kalau begitu kita tutup pintunya lagi. Kita bisa memperpanjang masalah ini, tapi Zhao Chen tidak bisa. Akishide Kobayakawa tidak bisa berkata-kata. Kami Kobayakawa, salah satu dari 9 sekolah utama pengobatan Kampo, dan Anda adalah seorang master pengobatan Kampo yang ternama. Bisakah kami berhenti bersikap pengecut? Ketika orang lain datang mengetuk pintu kami, yang Anda tahu hanyalah menutup pintu dan menghindari pertempuran? Tentu saja, dia hanya memikirkan kata-kata itu dalam benaknya, karena dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zhao Chen. Meskipun ia yakin dengan kemampuan medisnya, ia tahu ia bukan tandingan Kagawa Masaki dan Yamada Takasho. Keduanya telah dikalahkan oleh Zhao Chen, dan benar-benar kalah telak. Ia benar-benar tak punya harapan sama sekali. Tak lama kemudian, murid yang tadi hendak menutup pintu itu kembali mendatangi mereka berdua. Guru, kami sudah menutup gerbang utama, tidak hanya menguncinya, tapi juga memblokirnya dengan sesuatu. Zhao Chen pasti tidak bisa masuk. Pintu belakang dan pintu samping juga terkunci. Saya membawa papan nama itu dari luar ke dalam, jadi meskipun Zhao Chen ingin menurunkannya, dia tidak bisa. Saya juga memasang pengumuman di pintu yang mengatakan bahwa kami keluar untuk konsultasi medis gratis, sehingga kami punya alasan untuk berurusan dengan wartawan nanti. Bagus sekali. Kobayakawa Kagetaka mengangguk puas, terutama memuji murid yang memasang pengumuman itu, mengatakan bahwa dia pintar dan cerdas, sangat baik. Kemudian, ia menginstruksikan semua orang, mulai sekarang, kalian semua harus tetap diam, jangan bersuara, jangan sampai Zhao Chen menyadari ada yang tidak beres saat dia datang. Setelah sampai sejauh ini, apa yang bisa dikatakan para murid? Mereka hanya bisa mengangguk dan menerima perintah itu. Kobayakawa Kagetaka sangat puas dengan reaksi semua orang. Lebih dari 1 jam kemudian, bus yang ditumpangi Zhao Chen tiba di sekolah kedokteran Kobayakawa. Setelah keluar dari mobil, Li Chenghao berkata dengan heran, inikah tempatnya? Kenapa pintu dan jendelanya tertutup? Mungkinkah mereka ketakutan setengah mati oleh Zhao Chen dan mengurung diri untuk menghindari pertempuran? Canda YPI, tanpa ia duga kata-katanya akan menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Apakah ini klinik sekolah Kobayakawa? Zhao Chen bertanya kepada Yang Jingbo, sambil menoleh ke samping. Yang Jingbo melihat alamatnya, lalu meminta penerjemah untuk bertanya kepada sopir bus sebelum berkata, benar, ini tempatnya. Kok pintunya tertutup dan tidak ada orang di sini? Ayo kita lihat, kata Zhao Chen sambil melangkah menuju klinik Kobayakawa. Sementara itu, para reporter yang datang bersama Zhao Chen juga turun dari mobil, memegang mikrofon dan kamera, dan menyusul Zhao Chen. Mereka juga menyadari pemandangan aneh itu dan semuanya bingung sekaligus terkejut. Apakah ini sekolah kedokteran Kobayakawa? Kenapa pintunya tertutup rapat? Apa kita salah tempat? Ya, bahkan tidak ada tanda di pintunya. Apa kita salah tempat? Benar. Saya baru saja mewawancarai Kobayakawa Kagetaka. Ini memang klinik Fakultas Kedokteran Kobayakawa. Aneh, kenapa mereka tidak buka? Sambil berbicara, mereka mengikuti Zhao Chen ke pintu masuk klinik medis Kobayakawa dan melihat sebuah catatan tertempel di pintu yang bertuliskan keluar untuk konsultasi medis gratis, tutup selama beberapa hari. Tidak mungkin, sekolah Kobayakawa menyediakan layanan kesehatan gratis? Kebetulan sekali. Yang Jingbo mengerutkan kening dan menoleh ke Zhao Chen, bertanya,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bergegas ke klinik berikutnya? Atau mencari hotel untuk menginap? Di dalam klinik, para anggota sekolah Kobayakawa melihat apa yang terjadi di luar melalui siaran langsung dan semuanya menutup mulut dan tertawa kecil. Lihat Xiao Chen, dia benar-benar tercengang. Dia jelas tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Haha, kita berhasil membingungkan Xiao Chen, jadi kita memenangkan pertempuran. Para murid berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Sementara Kobayakawa Kagetaka mengelus jenggotnya dan terkekeh dalam hati Xiao Chen. Sebaiknya kau pergi saja dan berhenti membuang-buang waktumu di sini. Para reporter dan pemirsa dalam siaran langsung juga terkejut ketika melihat catatan yang ditempel di pintu sekolah kedokteran Kobayakawa. Pergi konsultasi medis gratis? Benarkah? Bukankah ini terlalu kebetulan? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Menurutmu, mungkinkah orang-orang dari aliran Kobayakawa begitu takut pada Xiao Chen sehingga mereka tidak berani bertarung? Sehingga mereka mencari alasan untuk menjauh dari pertempuran? Mungkin tidak. Lagi pula, sekolah Kobayakawa adalah salah satu dari 9 sekolah utama pengobatan Kampo. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal sepengecut itu? Baik di tempat kejadian perkara maupun di ruang siaran langsung, orang-orang berdiskusi dan berspekulasi apakah sekolah Kobayakawa benar-benar keluar untuk memberikan layanan medis gratis atau bersembunyi dan takut untuk berperang. Takasho Yamada dan Masaki Kagawa, keduanya pecundang, juga menonton siaran langsung Xiao Chen. Setelah melihat adegan ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengumpatnya. Dasar Hayakawa Kagetaka kecil yang tak tahu malu. Aku malu berteman denganmu. Di sebuah klinik medis yang dikelola oleh sekolah Yamada di prefektur Kumamoto, Takashi Yamada sangat marah hingga ia hampir membanting teleponnya, sambil menggertakkan giginya karena marah. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi pasti mereka mengerti, kan? Sejak Xiao Chen mengumumkan tantangannya kepada Jepang, semua sekolah kedokteran Kampo, baik besar maupun kecil, telah membatalkan semua kegiatan lain untuk memfokuskan semua upaya mereka menghadapinya. Bagaimana mungkin sekolah Kobayakawa bisa mengadakan kegiatan klinik gratis selama masa ini? Itu benar-benar dalih. Itu hanya alasan bahwa mereka takut pada Xiao Chen dan tidak berani melawannya. Di prefektur Yamaguchi, di sebuah klinik yang dikelola oleh sekolah kedokteran Kagawa, Kagawa Masaki sangat marah hingga ia membuang iPad miliknya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Awalnya ia mengira kekalahan sekolah Kobayakawa dari Xiao Chen akan meringankan sebagian tekanan yang dialaminya. Namun, ia tak pernah menyangka Kobayakawa Kagetaka akan begitu pengecut, memilih untuk mengasingkan diri dan menghindari pertempuran. Bahkan tanpa malu-malu menggunakan alasan konsultasi medis gratis. Klinik gratis? Omong kosong. Pengecut tak punya nyali ini jelas bersembunyi. Dia bahkan tidak punya nyali untuk melawan. Kobayakawa benar-benar aib bagi pengobatan Kampo kita. Sambil meraung, Kagawa Masaki mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi nomor Kobayakawa Kagetaka, ingin berteriak padanya. Namun, panggilan telepon itu tidak dijawab. Kobayakawa Kagetaka telah mengantisipasi hal ini. Banyak orang kemungkinan akan menelepon untuk menanyakan sesuatu setelah melihat catatan di luar pintu. Untuk menghindari terekspos dan dimarahi, ia telah mematikan teleponnya jauh-jauh hari. Bukan hanya dirinya, tetapi semua murid di klinik hari ini juga mematikan telepon mereka. Di luar klinik sekolah kedokteran Kobayakawa. Melihat catatan di pintu, Xiao Chen mengangkat alis klinik gratis. Tidak mungkin itu kebetulan, kan? Ia menoleh dan menatap Li Cheng Hao, yang bertanggung jawab atas siaran langsung. Pihak lain segera mengalihkan kamera ke samping. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil Zhao Mei dari cincin penyimpanannya dan berbisik dalam bahasa hantu. Pergi dan lihat apakah benar-benar tidak ada orang di klinik ini. Ya, jawab Zhao Mei, memanggil lebih dari selusin roh pengembara di bawah komandonya. Mereka langsung menembus dinding dan pintu, lalu mulai menggeledah klinik. Apakah kamu baik-baik saja? Yang Jingbo bertanya dengan khawatir ketika Zhao Chen tidak menjawab untuk beberapa saat. Tidak apa-apa. Zhao Chen tersenyum dan menjawab, mari kita tunggu sebentar sebelum memutuskan apakah akan pergi. Tunggu? Tunggu apa? Tanya Yang Jingbo bingung, tapi kali ini Zhao Chen tidak menjawab. Operasi pencarian Zhao Mei terhadap arwah pengembara berlangsung cepat. Dalam hitungan menit, dia melewati tembok dan pintu dan kembali ke sisi Zhao Chen. Jadi, apakah ada orang di dalam? Tanya Zhao Chen. Zhao Mei menjawab dengan marah, ada orang, cukup banyak, bersembunyi di ruang kerja di belakang klinik, menonton siaran langsungmu, ayah. Orang-orang ini benar-benar keji, berani menipu ayah. Haruskah aku pergi dan memberi mereka pelajaran? Sambil berbicara, ia menjadi agak bersemangat untuk mencoba. Pagi ini, ia mencoba sedikit di Shinkansen, menakut-nakuti beberapa yakuza hingga takluk, yang menurutnya sangat lucu, dan ia ingin mencari teman bermain lagi. Zhao Chen membiarkannya begitu saja, dan berkata sambil tersenyum, aku pasti akan memberi mereka pelajaran, tapi kau tak perlu repot-repot. Kembalilah ke kediaman hantu dan tinggallah di sana. Jangan sampai ada yang tahu keberadaanmu. Oh,
Xiao Mei cemberut dan dengan enggan setuju, lalu menuntun arwah pengembara itu kembali ke kediaman hantu. Zhao Chen mengangkat tangannya dan mengetuk pintu Fakultas Kedokteran Kobayakawa sambil berteriak, "Buka pintunya! Buka pintunya! Jangan bersembunyi di dalam dan diam saja. Aku tahu kau di rumah." Reporter dan netizen Jepang tidak banyak bereaksi terhadap hal ini. Tetapi reporter dan netizen Tiongkok terdiam atau tertawa terbahak-bahak. Hal ini karena kata-kata Zhao Chen, baik isi maupun ritmenya, sangat mirip dengan lagu Bibi Sue yang pernah viral. Kobayakawa Kagetaka melihat adegan ini melalui siaran langsung, mengerutkan bibir, dan mencibir dengan nada menghina. Abaikan saja dia cuma mau menipu kita. Biar saja dia berbuat sesuka hatinya. Lagi pula, kita semua sedang konsultasi medis gratis sekarang. Tidak ada orang di rumah. Para murid mengangguk serempak, semuanya dengan ekspresi mengejek, memandang Zhao Chen dalam siaran langsung seolah-olah dia seorang badut. Tiba-tiba, Zhao Chen menoleh ke arah kamera di siaran langsung, lalu berkata dengan dingin, "Kobayakawa Kagetaka, aku tahu kau sedang menonton siaran langsung. Berusaha menghindariku, ya? Kau akan kecewa. Kau tidak bisa kabur." Kobayakawa Kagetaka terkejut. Ia mengerti bahasa Mandarin, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Chen. Namun, dia segera mengerti. Zhao Chen kembali membanting pintu klinik. Sepertinya ia tidak mengerahkan banyak tenaga, tetapi sebenarnya, ia telah melepaskan kekuatan tersembunyinya, mendobrak kunci dan mengguncang benda yang menghalangi pintu. Pintu berderi terbuka. "Hei, aku lagi ngetuk pintu, kok bisa kebuka sendiri? Kayaknya kuncinya rusak?" Tanya Zhao Chen ke kamera siaran langsung. Honeona dan Nidobi Shigehisa melangkah maju dan mendorong pintu klinik Sekolah Kedokteran Kobayakawa. Zhao Chen kemudian melangkah masuk. Yang Jingbo dan yang lainnya, serta para wartawan yang berkumpul di sekitarnya tercengang. Apa yang terjadi? Mereka tidak menantang lawan, jadi mereka berencana merampoknya? Para anggota aliran Kobayakawa juga tercengang. Mereka tidak menyangka Zhao Chen akan mendobrak pintu. Beraninya dia? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Anak itu benar-benar tercela. "Aku akan keluar dan menghadapinya," kata seorang murid dengan marah. "Berhenti di situ." Kobayakawa Kagetaka buru-buru menghentikannya. "Kami sedang melakukan program penjangkauan medis. Kalau kamu keluar untuk menghadapinya, apa kamu tidak akan menunjukkan diri? Kyushu, segera hubungi polisi dan katakan kamu netizen yang menonton siaran langsung dan menemukan Zhao Chen Qiang membobol rumah dengan niat mencuri. Minta polisi datang dan menanganinya." "Ya?" jawab Kobayakawa Akishide. Ponselnya sudah lama mati, dan ia hanya bisa dengan panik mengeluarkannya dan menyalakannya. Bahkan sebelum komputer selesai menyala, seorang murid berteriak kaget, "Tidak mengerikan. Zhao Chen datang ke arah kita." "Apa?" Kobayakawa Kagetaka terkejut dan segera berbalik untuk melihat iPad di atas meja. Benar saja, siaran langsung menunjukkan Zhao Chen berjalan cepat melewati rumah dan menuju halaman belakang, langsung menuju tempat persembunyian mereka. Murid-murid yang lain pun menyaksikan kejadian itu dan berseru kaget. "Zhao Chen benar-benar berjalan ke arah kita. Sialan, kok dia tahu kita sembunyi di sini? Dia datang langsung ke ruang belajar, jadi dia pasti sudah tahu di mana kita berada sebelumnya. Mungkinkah ada mata-mata yang membocorkan informasi kita kepadanya?" Wajah Kobayakawa Kagetaka berubah sangat buruk saat ini. Ia tiba-tiba menyesal, karena ia sudah menutup pintu untuk menghindari pertempuran. Mengapa ia tidak lari lebih jauh? Apa yang ia lakukan masih di klinik? Sekarang ia tertangkap basah oleh Zhao Chen, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika Zhao Chen datang sendirian, mereka mungkin punya kesempatan untuk kabur. Tapi di belakang Zhao Chen ada segerombolan reporter. Para reporter ini lebih tajam daripada anjing pemburu. Bagaimana mungkin mereka bisa kabur? "Ayah, haruskah kita memanggil polisi lagi?" tanya Kobayakawa Akisuke. "Aku tidak akan bermain lagi." Kobayakawa Kagetaka menghela napas dan menjawab dengan suara getir. Kalau saja mereka tidak ketahuan, menelepon polisi mungkin masuk akal. Tapi sekarang, mereka akan segera ditemukan oleh Zhao Chen. Kalau mereka menelepon polisi sekarang, bukankah itu akan lebih memalukan? Kobayakawa Kagetaka tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Seandainya aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini, aku pasti sudah mengertakkan gigi dan melawan Zhao Chen. Kalaupun kalah, setidaknya aku akan kalah dengan cara yang spektakuler, alih-alih dicemooh sebagai pengecut. Sayangnya, tidak ada jalan kembali di dunia ini. Dalam siaran langsung, Zhao Chen telah sampai di pintu ruang belajar. Kobayakawa Kagetaka dan murid-muridnya semua berbalik dan melihat ke arah pintu ruang belajar, dalam hati berdoa agar Zhao Chen hanya lewat. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pintu ruang kerja dibanting hingga terbuka oleh Zhao Chen. Meskipun pintu terkunci, Zhao Chen sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sinar matahari yang masuk ke ruang kerja langsung menyengat mata semua orang yang bersembunyi di dalamnya tanpa menyalakan lampu, membuat mereka secara naluriah menutup mata. Ketika mereka membukanya kembali,
Zhao Chen dan yang lainnya sudah berdiri di ruang kerja, tersenyum dan berkata, Tuan Kobayakawa, jadi Anda di sini untuk memberikan konsultasi medis gratis. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Ekspresi Kobayakawa Kagetaka berubah sedikit. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar sarkasme yang kuat dalam kata-kata Zhao Chen? Sebelum ia sempat menjawab, rombongan reporter yang datang bersama Zhao Chen bergegas masuk ke ruang kerja dan mulai memotret Kobayakawa Kagetaka dan yang lainnya. Banyak mikrofon disodorkan ke hadapan Kobayakawa Kagetaka, bahkan 2 diantaranya ditusukkan ke wajah dan mulutnya. Adegan ini langsung membangkitkan bayangan hal-hal cabul. Para wartawan mengajukan serangkaian pertanyaan. Tuan Kobayakawa, bukankah Anda sedang memberikan layanan kesehatan gratis? Kenapa Anda masih di klinik? Apakah kalian semua terlalu takut untuk melawan, sehingga kalian mengarang alasan untuk pergi berkonsultasi medis gratis demi menghindari tantangan Zhao Chen? Tidakkah kamu merasa malu melakukan ini? Bagaimana kamu bisa menghadapi orang-orang yang menaruh harapan padamu? Sebagai salah satu dari 9 sekolah kedokteran Kampo Utama, Anda tidak berani menerima tantangan ini. Apakah menurut Anda tindakan ini akan memengaruhi reputasi dan status kedokteran Kampo? Dan apakah ini akan menurunkan citra kedokteran Kampo di komunitas medis internasional? Pertanyaan-pertanyaan ini bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Kobayakawa Kagetaka. Kalau saja ia tidak asing dengan bahasa gaul internet Tiongkok, ia pasti akan berteriak, sakit banget, teman-teman. Kobayakawa Kagetaka merasakan nyeri tajam di dadanya dan kepalanya berputar. Jika Kobayakawa Kisuke tidak menyadari ada yang tidak beres, membantunya, dan memijat titik akupuntur neiguannya untuk membantunya pulih, ia pasti akan sangat marah dengan pertanyaan-pertanyaan tajam para reporter hingga pingsan. Meskipun Kobayakawa Kagetaka tampak kurang sehat, para reporter tak membiarkannya lolos, terus menghujaninya dengan pertanyaan. Kobayakawa hanya bisa berpura-pura tidak mendengar, mengabaikan mereka tanpa malu-malu. Penampilannya yang malu membuat Yamada Takasho dan Kagawa Masaki yang menonton siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Kobayakawa Kagetaka, dasar kurang ajar tua, akhirnya kau bertemu tandinganmu? Ini sungguh memuaskan. Bersembunyi di rumah dan tak berani melawan itu mudah. Tapi ketahuan Zhao Chen sungguh memalukan. Tapi, ini yang terbaik. Semakin mereka dipermalukan, semakin kecil tekanan yang akan ditanggung sekolah siang cuanku. Tuan Zhao, apa logika di balik pemaksaan masuk Anda? Kobayakawa Kagetaka mengabaikan pertanyaan para wartawan dan menanyai Zhao Chen dengan ekspresi muram. Ini bukan salahku, kata Zhao Chen sambil merentangkan tangannya. Aku hanya ingin mengetuk pintu untuk melihat apakah kau ada di rumah. Tapi aku tidak menyangka kunci klinikmu rusak. Kuncinya langsung rusak begitu aku mengetuk. Saat aku melihat ini, aku tahu ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin kuncinya begitu rapuh? Apakah kliniknya pernah dibobol maling, yang menyebabkan kuncinya rusak? Jadi aku segera memanggil semua orang, berharap bisa menjadi pahlawan dan membantumu menangkap pencurinya. Aku tidak menyangka, alih-alih menangkap pencurinya, aku malah bertemu denganmu. Wajah Kobayakawa Kagetaka memucat karena marah, tetapi ia tetap tenang dan tidak berani membantah Zhao Chen. Namun, salah satu muridnya angkat bicara dan bertanya, Zhao Chen, apa kau sedang mengejek kami? Mengatakan kami pencuri itu? Lagi pula, kunci pintu sekolah kedokteran Kobayakawa kami baik-baik saja. Bagaimana mungkin bisa rusak hanya dengan sekali ketuk? Kau pasti sudah merusaknya. Zhao Chen berkata dengan polos, apa yang kau bicarakan? Begitu banyak orang yang menonton, dan bahkan disiarkan langsung. Apa yang bisa kulakukan? Para wartawan yang mengikutinya ke sini semuanya memberikan kesaksian atas namanya, bahkan wartawan Jepang pun berbicara membelanya, dengan mengatakan bahwa dia hanya mengetuk pintu pelan-pelan beberapa kali dan tidak melakukan kesalahan apapun. Para anggota faksi Kobayakawa menjadi semakin frustrasi, melotot kesal ke arah wartawan Jepang, benar-benar ingin bertanya kepada bajingan-bajingan ini di pihak mana mereka berada dan bagaimana mereka mengkhianati para wartawan Jepang itu ke kubu musuh. Oh ya, bukankah kamu bilang akan mengadakan klinik gratis? Apakah klinik gratis itu diadakan di ruang belajarmu? Dan di mana para pasiennya? Zhao Chen terus menaburkan garam pada lukanya. Kami sedang mempersiapkan klinik gratis dan akan segera berangkat. Kobayakawa Kagetaka sungguh tak tahu malu. Bahkan setelah ketahuan berusaha menghindari situasi, ia masih bisa berbohong terang-terangan. Namun, kata-katanya menuai cemoohan dari para reporter di lokasi kejadian dan komentar sinis dari netizen di ruang siaran langsung. Zhao Chen berpura-pura tersadar, oh, begitu. Sepertinya aku mengganggumu. Kobayakawa Kagetaka langsung menimpali. Senang mendengarnya. Minggir, kami sedang dalam perjalanan menuju misi medis. Setelah berkata demikian, dia melangkah dan hendak berlari keluar dari ruang belajar. Jangan terburu-buru. Zhao Chen mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Karena aku sudah di sini, Tuan Kobayakawa, bagaimana kalau kau selesaikan pertandinganmu denganku dulu sebelum pergi ke klinik gratis? Lagi pula tidak akan lama. Kobayakawa Kagetaka tidak mau setuju, terutama setelah kata-kata terakhir Zhao Chen, tidak akan lama, yang membuatnya takut dan membuatnya tidak berani menerima tantangan itu.
Ia bereaksi cepat, tak hanya langsung mencari-cari alasan, tetapi juga memasang wajah tegas untuk menasihati Zhao Chen. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Kita ini dokter. Bagi dokter, pasien adalah yang terpenting. Kompetisi atau tantangan keterampilan medis apapun harus mengalah pada pasien. Anak muda, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Tetapi sebagai dokter, kau harus selalu mengutamakan pasien. Kalau tidak, kau akan tersesat. Kata-kata ini begitu menyinggung sehingga bahkan para reporter Jepang di lokasi kejadian pun tak tahan lagi. Apalagi yang Jingbo dan timnya. Selain tak tahu malu, mereka tak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkan Kobayakawa Kagetaka. Para penonton di siaran langsung pun sudah mulai membanjiri obrolan dengan hinaan. Zhao Chen tidak marah. Ia terkekeh dan berkata, Tuan Kobayakawa benar. Bagaimana kalau begini? Aku akan ikut denganmu ke klinik gratis dan membantumu. Ekspresi Kobayakawa Kagetaka langsung membeku. Klinik gratis itu cuma alasan. Mereka sama sekali tidak membuat pengaturan apapun. Kenapa mereka membawa Zhao Chen dan para reporter ini? Sekalipun itu pengaturan mendadak, waktunya tidak akan cukup. Mereka pasti akan terbongkar. Saat itu, Kobayakawa Akishide teringat sesuatu dan segera mendekatkan diri ke telinganya. Berbisik, Ayah, mengapa kita tidak membiarkannya pergi dan merawat Nona Yoshiko? Kobayakawa Kagetaka mengangkat sebelah alisnya, memiringkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan suara rendah, maksud Anda, Nona Uno Yoshiko? Benar, jawab Kobayakawa Akishide. Kondisi Nona Yoshiko sangat aneh. Anda dan para ahli medis serta profesor barat ternama telah merawatnya dengan berbagai metode, tetapi tidak satupun yang berhasil menyembuhkannya. Jelas bahwa penyakitnya sama sekali tidak dapat disembuhkan. Mengapa kita tidak menjadikan penyakit Nona Yoshiko sebagai subjek kompetisi keterampilan medis ini? Saya yakin Zhao Chen juga pasti tidak akan mampu menyembuhkan Nona Yoshiko. Dengan cara ini, kompetisi ini hanya akan berakhir seri. Reputasi dan kehormatan sekolah Kobayakawa kita akan tetap terjaga. Ide bagus. Mata Kobayakawa Kagetaka langsung berbinar. Dengan kekalahan dari sekolah Yamada dan Kagawa yang sudah terbayang, hasil seri tidak hanya dapat diterima, tetapi juga hasil yang sangat bagus. Jadi dia berkata, baiklah, aku akan membawa Zhao Jun ke klinik gratis. Ngomong-ngomong, Zhao Jun, bukankah kamu ingin mengadakan kompetisi keterampilan medis? Kita gunakan kondisi pasien sebagai subjek kompetisi. Siapapun yang bisa menyembuhkan pasien ini menang. Bagaimana menurutmu? Zhao Chen tersenyum. Dengan pendengarannya, ia jelas mendengar bisikan antara ayah dan anak Kobayakawa, sehingga ia memahami rencana Kobayakawa Kagetaka. Namun dia tidak mengungkapkan kebenarannya, tetapi langsung setuju oke. Ia yakin bahwa dengan keterampilan medisnya dan share down informasi, ia dapat menyembuhkan Uno Yoshiko tidak peduli seberapa aneh atau parah kondisinya. Kobayakawa Kagetaka, yang tidak menyadari hal ini, mengira Zhao Chenzong telah terjebak. Senyum puas tanpa sadar tersungging di bibirnya saat ia berkata, kalau begitu, ikutlah kami ke rumah pasien. Silakan pimpin jalannya. Zhao Chen minggir dan menyuruh Kobayakawa dan putranya berjalan di depan. Para wartawan mengikuti di belakang mereka, berbisik-bisik di antara mereka sendiri saat mereka berjalan. Ada apa? Kenapa Kobayakawa Kagetaka tiba-tiba tidak mau mengalah? Entahlah. Mungkin karena tidak ada cara untuk menghindarinya. Dan mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung? Kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Mungkin mereka memasang jebakan untuk Zhao Chen. Saya sebenarnya berharap segala sesuatunya menjadi rumit, sehingga kita tidak kekurangan materi berita. Tak lama kemudian sekelompok orang keluar dari klinik. Sebelum pergi, ayah dan anak Kobayakawa itu sengaja memeriksa kunci pintu. Mereka tidak habis pikir bagaimana Zhao Chen bisa merusak kunci dengan keamanan setinggi itu hanya dengan beberapa ketukan. Mungkinkah pencuri benar-benar masuk dan diam-diam membuka kuncinya? Meninggalkan beberapa murid untuk menjaga klinik, Kobayakawa dan putranya menaiki bus yang membawa Zhao Chen dan yang lainnya, memberikan alamat kepada pengemudi, dan menaiki bus ke kediaman Uno Yoshiko. Ayah dan anak Kobayakawa melakukan ini semata-mata untuk mengganggu Zhao Chen. Bayangkan mereka pergi ke sana dengan bus yang sama. Dan ketika mereka kembali, mereka pasti harus naik bus yang sama lagi, kan? Saat itu, Zhao Chen tidak akan memukul mereka, dan suasana hatinya pasti akan buruk. Lalu mereka akan melontarkan sindiran dan menusuknya dari belakang. Sekalipun mereka tidak membuat Zhao Chen muntah darah, mereka pasti akan membuatnya marah. Membayangkannya saja sudah memuaskan. Zhao Chen tidak menolaknya, karena masih belum pasti siapa yang akan membuat siapa jijik. Kediaman Yoshiko Uno agak jauh dari sekolah kedokteran Kobayakawa, butuh waktu lebih dari setengah jam untuk berkendara ke sana. Sudah sampai, minggir, teriak Akisuke Kobayakawa kepada pengemudi. Warga kota Midobi menatap sebuah rumah di luar jendela mobil, menyipitkan mata, dan berbisik, Yang Mulia Zhao Chen, rumah itu memiliki energi yin yang sangat kuat. Zhao Chen juga menyadari hal ini dan mengangguk, lalu berkata, begitu. Rumah itu memang tempat yang mati secara feng shui.
Rumah itu mengumpulkan semua energi yin, energi jahat, dan kebencian dari lingkungan sekitarnya. Akan aneh jika orang-orang yang tinggal di sana tidak sakit. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku yang mulia lagi. Mudah menimbulkan kecurigaan dan spekulasi dari orang lain. Panggil saja aku Tuan Zhao atau Bos. Kalau begitu aku akan memanggilmu Bos mulai sekarang. Midobi Zenjiu setuju. Setelah keluar dari mobil, Kobayakawa Kagetaka mengangkat tangannya ke arah rumah yang disebut Zhao Chen sebagai jebakan maut dan berkata, "Itu rumah Uno Yoshiko. Saya harap ketika Tuan Zhao melihat kondisi Uno Yoshiko, beliau bisa tetap tenang dan tidak takut." "Terima kasih atas perhatian Anda," kata Zhao Chen sambil tersenyum tipis. "Namun, perhatian Anda agak tidak perlu. Sebagai seorang dokter, bagaimana mungkin saya bisa takut pada pasien? Sempurna sekali." Kobayakawa Kagetaka mencibir dalam hati. Berpikir, kalau berpura-pura begini, kamu bakal ketakutan setengah mati saat melihat wajah Uno Yoshiko. Atau kamu bakal ngompol. Percakapan mereka berdua terdengar oleh para reporter yang mengikuti mereka dan netizen di ruang siaran langsung. Semua orang penasaran dan berspekulasi tentang penyakit aneh apa yang diderita pria bernama Uno Yoshiko itu. Saking mengerikannya, penyakit ini bisa membuat orang-orang ketakutan. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar, orang-orang mengikuti Zhao Chen dan Kobayakawa Kagetaka ke pintu rumah khas Jepang itu dan mengetuk. Sesaat kemudian, terdengar suara perempuan dari dalam rumah. "Siapa yang mengetuk? Ada apa?" Pria itu berbicara dalam bahasa Jepang, yang tidak dipahami Zhao Chen. Namun, melalui 4 metode diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok mendengarkan dan menciumnya mampu memahami beberapa informasi tersembunyi dalam suara tersebut. Bagi orang luar, suara itu terdengar merdu dan menyenangkan, dengan sentuhan kelembutan yang memilukan. Namun, Zhao Chen dapat mendengar campuran pesimis antara kelemahan, kesedihan, rasa sakit, dan rasa rendah diri di dalamnya. Tanpa diragukan lagi, suara perempuan ini pastilah pasien yang dibicarakan oleh ayah dan anak Kobayakawa. Wanita malang bernama Yoshiko Uno, menderita penyakit yang aneh dan tidak diketahui. Namun, ada satu hal yang di luar dugaan Zhao Chen. Meskipun Uno Yoshiko pesimis dan rendah diri, ia tidak putus asa. Setidaknya, dari nada suaranya, Zhao Chen tidak mendeteksi sedikit pun keputusasaan. Sebaliknya, ia dipenuhi kerinduan dan harapan untuk hidup. Ini adalah wanita yang positif dan optimis yang tidak hancur bahkan oleh penyakit yang serius dan aneh. Pola pikir seperti itu sangat langka bagi seorang pasien. Namun, Zhao Chen merasa semakin aneh. Pasien dengan pola pikir positif, bahkan mereka yang menderita penyakit terminal, umumnya tidak bernasib terlalu buruk. Setidaknya, kondisi mereka jauh lebih baik daripada pasien lain dengan kondisi serupa. Namun, tampaknya hal ini tidak berlaku untuk Uno Yoshiko. Dari percakapan dengan ayah dan anak Kobayakawa, Zhao Chen telah mengetahui bahwa penyakit Uno Yoshiko sangat membandel, dan bahkan momen perbaikan sesekalipun dapat dengan cepat memperburuk kondisinya. Apakah penyakitnya terlalu aneh atau parah? Atau adakah faktor lain yang memengaruhi kondisinya? Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Di saat yang sama, ia juga dipenuhi rasa ingin tahu tentang penyakit apa yang diderita Uno Yoshiko di balik pintu itu. Pada saat yang sama, Kobayakawa Kagetaka angkat bicara. "Nona Yoshiko, saya Kobayakawa Kagetaka, yang pernah merawat Anda sebelumnya. Hari ini, saya membawa seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok dari Tiongkok untuk membantu Anda mendiagnosis dan mengobati penyakit aneh Anda." Yoshiko Uno tidak membuka pintu. Setelah hening sejenak, ia menghela napas dan berkata, "Tidak perlu, silakan kembali. Penyakitku tidak bisa disembuhkan." Jawaban ini memicu keributan diskusi di antara para wartawan yang berkumpul di sekitarnya. Bukankah ayah dan anak Kobayakawa bilang mereka ke sini untuk konsultasi medis gratis? Kenapa para pasien tidak mengizinkan mereka berobat? Bukankah mereka sudah membuat janji sebelumnya? Kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Klinik gratis itu tak lebih dari sekadar alasan bagi ayah dan anak Kobayakawa untuk menghindari perang. Pasien ini juga dipilih di menit-menit terakhir, jadi wajar saja mereka tidak menghubungi mereka sebelumnya. Sekolah Kobayakawa sedang mengalami hari yang sangat buruk. Semua kebohongan mereka telah terbongkar. Menyedihkan sekali. Mendengar kata-kata para reporter, Kobayakawa Kishide merasa sangat malu dan berkeringat dingin. Di sisi lain, Kobayakawa Kagetaka lebih berkepala dingin dan tetap tenang, mengabaikan sindiran para reporter. Ia menasihati, "Nona Yoshiko, Anda tidak boleh menyerah. Kami pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit aneh Anda." Tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang datang bersama kita kali ini sangat terampil. Pernahkah Anda mendengar tentang Yamada Takasho dan Kagawa Masaki? Mereka adalah dokter ternama yang setara dengan saya. Bahkan mereka sangat mengagumi keahlian medis dokter ini. Saya yakin dia pasti bisa menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit aneh Anda. Mendengar ini, orang mungkin berpikir Kobayakawa Kagetaka adalah seorang dokter yang welas asih. Bahkan sampai memuji musuhnya demi membujuk pasiennya agar tidak menyerah dalam menjalani pengobatan. Namun, mereka yang benar-benar memahaminya tahu maksud sebenarnya di balik kata-katanya.
Takasho Yamada dan Masashi Kagawa adalah orang-orang yang memahaminya. Setelah menyaksikan adegan ini melalui siaran langsung, Yamada Takamasa mencibir dan mengejek, Kobayakawa Kagetaka sama sekali tidak memikirkan pasiennya. Ia jelas takut pasiennya tidak mau bekerja sama. Kalau tidak salah, pasien ini menderita penyakit yang sangat aneh dan serius. Bahkan mungkin penyakit terminal yang tak tersembuhkan. Kobayakawa Kagetaka punya rencana cerdik, menggunakan pasien yang sakit parah sebagai target untuk beradu keterampilan medis dengan Zhao Chen. Selama Zhao Chen tidak bisa menyembuhkan pasien ini, ia bisa menyatakan kompetisi keterampilan medis ini seri. Kagawa Masaki langsung menebak niat Kobayakawa Kagetaka yang sebenarnya. Mengumpat sambil menggertakkan gigi, orang tua sialan itu, memanfaatkan kita untuk menyorot Zhao Chen, sungguh hina. Ia juga menyesal. Kenapa aku tidak terpikir untuk mencari pasien yang sakit parah untuk merawat Zhao Chen? Itu akan sangat meningkatkan kemungkinan untuk memaksakan hasil seri. Meskipun Zhao Chen tidak mengenal Kobayakawa Kagetaka dengan baik, dia menebak pikiran aslinya, tetapi dia tidak mengungkapnya. Di balik pintu, Yoshiko Uno jelas tersentuh oleh kata-kata Kagetakawa Kobayakawa yang tidak tulus. Suaranya tercekat emosi saat ia berkata, "Dokter Kobayakawa, terima kasih atas perhatian Anda. Anda benar, saya tidak bisa menyerah melawan penyakit ini. Mohon tunggu sebentar sementara saya bersiap dan saya akan membukakan pintu untuk Anda." Bersiap? Ini cuma pintu yang dibuka. Apa yang perlu dipersiapkan? Selain ayah dan anak Kobayakawa yang mengetahui kebenarannya, semua orang lainnya benar-benar bingung dan heran. Untungnya, Yoshiko Uno tidak membuat mereka menunggu lama. Beberapa menit kemudian, ia membuka pintu. Ia terkejut melihat kerumunan besar berkumpul di luar. Banyak di antaranya adalah wartawan yang memegang mikrofon dan membawa kamera. Orang-orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yoshiko Uno memiliki sosok yang fantastis. Bahkan dalam pakaian sederhana, lekuk tubuhnya yang anggun tak terbantahkan. Sayang sekali kita tidak bisa melihat wajahnya karena ia mengenakan topeng. Namun, matanya, yang terlihat melalui topeng, luar biasa indah, bagaikan sepasang permata yang berkilauan. Entah kenapa, mata itu terasa agak janggal. Para penonton dalam siaran langsung menjadi bersemangat. Wah, dia pasien yang cantik. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, lihat saja sosoknya dan matanya, dia benar-benar cantik. Apakah ini akan mengungkap kisah tentang seorang wanita cantik dan seorang dokter yang tidak dapat mereka sembunyikan? Saya punya serial film ini. Tinggalkan alamat email Anda jika ingin torrent. Semoga orang baik hidup panjang dan damai. Dua kemenangan beruntun sebelumnya, ditambah dengan perilaku pengecut Kobayakawa Kagetaka, membuat netizen semakin percaya diri terhadap Zhao Chen. Oleh karena itu, meskipun kompetisi keterampilan medis akan segera dimulai, mereka tidak menunjukkan ketegangan yang sama seperti saat menantang sekolah Yamada dan Kobayakawa. Meskipun Zhao Chen tidak berinteraksi dengan mereka, ia tetap menghibur diri dengan mengirimkan komentar di siaran langsung. Akhirnya, Yoshiko Uno tersadar. Reaksi pertamanya adalah menutupi wajahnya dengan tangan, seolah-olah tidak ingin difoto oleh para wartawan. Di saat yang sama, ia bertanya dengan sedikit terkejut dan tidak puas, "Dokter Kobayakawa, ada apa dengan para wartawan ini?" Kobayakawa Kagetaka jelas tahu apa yang dikhawatirkannya, dan segera berkata, "Nona Yoshiko, Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda tidak mau, para reporter ini tidak akan mengikuti Anda ke dalam rumah untuk mengambil gambar." Yoshiko Uno ragu-ragu. Zhao Chen menoleh dan membisikkan beberapa patah kata kepada wanita tulang. Wanita tulang mengangguk tanda mengerti, lalu berjalan ke sisi Uno Yoshiko, dan menyampaikan kata-kata Zhao Chen kepadanya dalam bahasa Jepang. Secercah kejutan terpancar di mata Yoshiko Uno, diikuti secercah harapan. Ia akhirnya setuju, "Dokter boleh masuk, tapi maaf, reporternya harus tetap di luar." Perubahan sikap Uno Yoshiko membangkitkan rasa ingin tahu yang besar. Semua orang tahu bahwa ia hanya mengizinkan dokter masuk karena Zhao Chen meminta Honeona untuk berbicara dengannya. Semua orang langsung berspekulasi tentang apa sebenarnya yang dikatakan Zhao Chen kepada Honeona. Yang Jingbo mendekatkan diri ke telinga Zhao Chen dan berbisik, "Apa yang kau suruh Bai Mei katakan padanya? Kau benar-benar berhasil membujuknya." Zhao Chen menjawab, "Bukan apa-apa. Aku hanya meminta Bai Mei untuk memberitahunya bahwa aku tahu penyakit apa yang dideritanya." "Anda menyadarinya?" Yang Jingbo terkejut. Sejak Uno Yoshiko membuka pintu, ia terus mengamatinya. Tetapi selain memperhatikan bahwa raut wajah Uno Yoshiko kurang baik, ia tidak menyadari bahwa Uno Yoshiko sedang sakit. "Penyakit apa itu?" Zhao Chen melirik para reporter di sekitarnya dan menggelengkan kepala. Penyakit ini menyangkut privasi Uno Yoshiko. Jadi tidak nyaman untuk membicarakannya. "Kalian akan tahu setelah kita masuk." Yang Jingbo tidak bertanya lebih jauh, tetapi malah bertanya dalam hati, apakah ini masalah privasi? Mungkinkah ini masalah ginekologi? Atau mungkin penyakit menular seksual? Yoshiko Uno minggir untuk memberi jalan bagi Zhao Chen dan rombongannya masuk. Para reporter ditahan di luar. Zhao Chen, yang sangat menghormati privasinya,
memerintahkan Lee Sung Ho untuk menutup siaran langsung sementara sebelum mereka masuk. Meskipun siaran langsung dimatikan, para penonton enggan untuk pergi dan tetap berada di ruang obrolan, mengirimkan komentar dan mendiskusikan penyakit yang diderita Uno Yoshiko, mengingat kerahasiaan yang menyelimutinya. Sementara itu, situs web siaran langsung, atas perintah Cheng Haoyu, tetap mempertahankan operasi siaran langsung seperti biasa dan tidak menutup kanal Zhao Chen meskipun siaran dihentikan. Maka, siaran langsung Zhao Chen menorehkan legenda di dunia siaran langsung. Jutaan penonton mengobrol dengan antusias di depan layar hitam, dengan komentar dan hadiah yang terus membanjiri obrolan. Hal ini membuat streamer lain iri dan kesal. Mereka bekerja keras, tetapi hampir tidak ada yang menonton, apalagi menerima banyak hadiah. Tapi Zhao Chen, bahkan dengan siaran langsungnya dimatikan, siarannya tetap meriah. Perbandingannya sungguh menyebalkan. Saat memasuki rumah Uno Yoshiko, rombongan memperhatikan bahwa setiap jendela tertutup sepenuhnya oleh tirai gelap. Ini berarti meskipun lampu menyala, ruangan itu kurang terang. Terlebih lagi, di rumah seorang perempuan, tidak ada satupun cermin. Dengan keras, Yoshiko Uno membanting pintu, berbalik, dan bertanya kepada Zhao Chen dalam bahasa Jepang, "Bagaimana kau tahu penyakitku?" "Hanya karena aku memakai masker." Wanita tulang mengambil peran sebagai penerjemah, menyediakan terjemahan waktu nyata untuk keduanya. Zhao Chen menjelaskan, "Ini tidak ada hubungannya dengan masker. Saya sebenarnya menyadari masalahnya dari kulit wajah Anda yang terbuka. Sekilas, kulit di area ini tampak baik-baik saja. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kulitnya sangat kendur dan terasa tidak teratur, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Selain itu, saya juga menemukan adanya stagnasi ki dan darah di wajah Anda. Itulah mengapa saya menyimpulkan bahwa penyakit Anda ada di wajah Anda. Dan kemungkinan besar itu adalah penyakit yang sangat langka dan aneh, yaitu kulit yang kendur dan bengkak. Seperti yang diharapkan dari Dr. Zhao, Anda sungguh luar biasa," seru Yoshiko Uno. "Kau kenal aku?" Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Yoshiko Uno menjelaskan, "Saya jarang keluar rumah. Saya biasanya di rumah. Selain mengerjakan manga, saya biasanya menghabiskan waktu dengan menonton TV dan berselancar di internet. 2 hari terakhir ini, stasiun TV dan situs web besar Jepang telah melaporkan tantangan Dr. Zhao terhadap klinik saya. Saya juga melihatnya." Ia berhenti sejenak, melirik Kagetaka Kobayakawa, dan berkata, "Kurasa Dr. Zhao akan menantang klinik Dr. Kobayakawa hari ini, dan akulah yang akan kau uji kemampuan medismu, kan?" Kobayakawa Kagetaka tersipu. Meskipun berkulit tebal, ia tetap malu setelah kemunafikannya terbongkar. "Apakah kamu tidak marah?" tanya Zhao Chen. "Kenapa aku harus marah? Untuk menentukan siapa yang lebih baik, kau pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan medismu. Mungkin penyakit aneh yang telah mengganggu kita selama ini bisa disembuhkan?" Sambil berbicara, Yoshiko Uno mengulurkan tangan dan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya kepada semua orang. Meskipun Zhao Chen sangat berpengetahuan, dia masih terkejut saat melihat wajah Uno Yoshiko. Mata ayah dan anak Kobayakawa itu menampakkan sedikit rasa jijik dan takut. Meskipun mereka sudah sering melihat wajah Uno Yoshiko, mereka selalu merasa jijik dan takut setiap kali melihatnya. Secercah keterkejutan muncul di wajah wanita tulang dan Midoriki. Yang Jingbo dan Li Chenghao pun terkejut hingga mundur beberapa langkah dan berseru, "Wajahmu, kok bisa begini?" Wajah Yoshiko Uno, sosoknya yang anggun, dan matanya yang indah tidak cocok sama sekali. Wajahnya menyerupai lilin yang meleleh lalu mengeras, atau sebongkah tanah liat yang dibentuk sembarangan oleh seorang anak. Kulit di seluruh wajahnya terkulai berlebihan karena kendur, menyebabkan hidung dan mulutnya tampak bingung. Hidungnya, yang seharusnya tegak, menjadi bengkok, dan mulutnya hampir tegak. Selain kulitnya yang kendur, wajah Yoshiko Uno juga dipenuhi bercak-bercak hematoma dengan berbagai ukuran. Hal ini membuat wajahnya yang sudah mengerikan semakin bopeng dan tak sedap dipandang. Ini jelas bukan wajah manusia. Menyebutnya monster tidak berlebihan. Setelah melihat wajah ini, Anda akan menyadari bahwa potret-potret yang dilukis oleh seniman abstrak semuanya indah dan memanjakan mata. Ayah dan anak Kobayakawa menoleh ke arah Zhao Chen, berharap melihat keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. Namun, mereka kecewa. Wajah Zhao Chen hanya menunjukkan simpati dan keseriusan. Simpati muncul akibat penyakit aneh yang diderita Yoshiko Uno. Keseriusannya bermula dari usahanya menganalisis dan mengidentifikasi penyakit serta memikirkan metode pengobatan. Yoshiko Uno juga menilai Zhao Chen. Sejak jatuh sakit, kebanyakan orang yang melihat wajahnya merasa takut, ngeri, dan jijik, memperlakukannya seperti monster. Namun, Zhao Chen tidak melihat ekspresi-ekspresi itu, yang tiba-tiba membuat Uno Yoshiko ingin menangis. Zhao Chen menghampiri Uno Yoshiko, memeriksanya dengan saksama, dan berkata, "Nona Yoshiko, silakan duduk. Saya perlu memeriksa kulit Anda dengan palpasi." Yoshiko Uno mengangguk dan mencari bangku untuk duduk. Zhao Chen mengulurkan tangan dan menyentuh kulitnya yang kendur,
lalu memeriksa denyut nadinya. Jadi, bisakah Anda mendiagnosis penyakit apa yang diderita Nona Yoshiko? Tanya Kobayakawa Kagetaka dengan nada sinis. Dia sengaja ingin mempermalukan Zhao Chen dan menurunkan moralnya. Saat itu, mereka mengumpulkan beberapa dokter ternama dari pengobatan barat dan tradisional Tiongkok, mengadakan banyak konsultasi selama beberapa hari, dan mempelajari banyak literatur sebelum akhirnya mendiagnosis penyakit aneh yang diderita Uno Yoshiko. Bagaimana mungkin Zhao Chen sampai pada diagnosis yang tepat hanya dalam beberapa menit hanya dengan observasi, pendengaran, pertanyaan, dan palpasi sederhana? Zhao Chen, lihat saja bagaimana aku menampar wajahmu. Bibir Kobayakawa Kagetaka melengkung membentuk senyum licik. Yoshiko Uno mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan Kagetaka Kobayakawa. Penyakitnya aneh dan langka. Bagaimana bisa didiagnosis hanya dengan melihatnya sekilas atau menyentuhnya beberapa kali? Bukankah ini membuat keadaan menjadi sulit bagi orang-orang? Anehnya, Zhao Chen tidak bingung Nona Jiazi menderita bentuk ketidakberwajahan yang sangat langka. Yoshiko Uno tercengang. Ia tidak menyangka Zhao Chen benar-benar akan membuat diagnosis. Dan diagnosisnya benar. Keangkuhan di wajah Kobayakawa Kagetaka lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi aneh yang bercampur dengan keheranan, ketidakpercayaan, dan emosi lainnya. Dia panik mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini kebetulan. Anak ini pasti mengarang nama, tanpa wajah, berdasarkan fitur wajah Nona Yoshiko yang cacat, dan kebetulan saja cocok dengan nama penyakitnya. Namun, kata-kata Zhao Chen berikutnya benar-benar menghancurkan harapannya. Nona Yoshiko tidak menderita kebutaan biasa, melainkan variannya. Kebutaan biasa disebabkan oleh perkembangan tulang pipi dan mandibula yang tidak sempurna, yang menyebabkan hilangnya tulang wajah dan fitur wajah yang cacat. Kondisi ini sebagian besar bersifat bawaan, muncul sejak lahir. Sangat jarang seseorang mengalami penyakit langka ini di masa dewasa. Lebih lanjut, melalui observasi dan palpasi, saya menemukan bahwa tulang wajah Nona Yoshiko bukanlah masalahnya. Penyebab kebutaannya adalah kelemahan otot dan kulit. Saat Zhao Chen melanjutkan penjelasannya yang fasih, mulut Kobayakawa Kagetaka semakin menganga. Dia tidak hanya menebak, dia benar-benar mendiagnosis penyakitnya. Zhao Chen menjelaskan sindrom tanpa wajah dan situasi Uno Yoshiko dengan sangat jelas, jadi jelas itu bukan tebakan. Lalu Kobayakawa Kagetaka berseru kaget, bagaimana kau tahu dia tidak memiliki wajah? Tentu saja sudah didiagnosis. Zhao Chen merentangkan tangannya, memperlihatkan ekspresi menghina yang seolah berkata, apa kau bodoh menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Kamu mendiagnosisnya? Hanya berdasarkan seberapa sering kamu melirik dan menyentuhnya? Bukan itu saja. Ada juga diagnosis denyut nadi dan pertanyaan tentang penyakitnya. Apa? Bukankah Anda menggunakan 4 metode diagnostik untuk mendiagnosis kondisi Nona Jiazi? Kobayakawa Kagetaka merasa malu. Mereka telah melakukan banyak tes dan pemeriksaan, serta mengadakan beberapa konsultasi sebelum akhirnya mendiagnosis Uno Yoshiko dengan kondisi tanpa wajah. Sungguh luar biasa bagaimana seseorang seperti Zhao Chen dapat membuat diagnosis yang begitu akurat dan menentukan penyebab serta patogenesisnya hanya dalam beberapa menit menggunakan 4 metode diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Kobayakawa Kagetaka terbatuk dan mengganti topik pembicaraan. Katanya, mendiagnosis penyakit dan menganalisis penyebab serta mekanismenya bukanlah apa-apa. Kita harus menyembuhkannya. Zhao Chen tidak terus mempermalukannya. Sebagai seorang dokter, menyembuhkan pasien lebih penting daripada menampar wajah mereka. Tentu saja, jika ia bisa menyembuhkan pasien dan menampar wajah mereka secara bersamaan, itu akan menjadi hasil terbaik. Haruskah kamu mentraktirku dulu, atau aku yang mentraktirmu dulu? Tanya Zhao Chen. Kobayakawa Kagetaka sudah memperlakukan Uno Yoshiko tanpa hasil apapun, jadi wajar saja ia tak ingin mempermalukan dirinya lagi. Namun, ia tak bisa mengakui kekalahannya secara lisan, jadi ia berkata, kau duluan saja. Kalau aku mulai memperlakukannya, kau tak akan punya kesempatan untuk pamer. Zhao Chen berkata dengan nada sinis, kalau begitu, kalau aku menyembuhkan Nona Jiazi, kau juga tidak akan punya kesempatan untuk pamer, kan? Kobayakawa Kagetaka sama sekali tidak percaya ia bisa menyembuhkan Uno Yoshiko, dan mencibir, silakan obati dia. Kalau kau bisa menyembuhkan Nona Yoshiko, aku akan mengaku kalah dalam kompetisi medis ini. Setuju, kata Zhao Chen, lalu menoleh ke Uno Yoshiko dan berkata, Nona Yoshiko, mohon jadilah saksi kami. Yoshiko Uno mengangguk, lalu bertanya dengan gugup dan penuh harap, Dr. Zhao, apakah Anda benar-benar yakin dapat menyembuhkan penyakit saya? Jangan khawatir, aku pasti bisa menyembuhkanmu, kata Zhao Chen dengan percaya diri. Di lembar informasi, buku risalah tentang penyakit-penyakit lain yang baru terbit memuat catatan tentang ketiadaan wajah. Selain itu, selain ketiadaan wajah biasa, terdapat juga prinsip dan metode pengobatan untuk jenis ketiadaan wajah khusus yang disebut ketiadaan wajah Uno Yoshiko. Bagi Yoshiko Uno, kata-kata Zhao Chen tampaknya memiliki kekuatan magis, memenuhi hatinya dengan harapan. Di balik tas punggungnya,
Zhao Chen mengeluarkan 9 jarum emas dari cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan kertas dan pena, dan segera menuliskan serangkaian pertanyaan penting. Ayah dan anak Kobayakawa mencoba mendekat untuk melihat, tetapi Zhao Chen menghalangi mereka dengan minggir. Maaf, ini resep rahasia, orang luar tidak boleh mengintip. Kobayakawa Akishide mendengus tak puas, memangnya perlu? Apa kau memperlakukan kami seperti pencuri hanya demi resep? Zhao Chen menjawab, tentu saja. Bukankah kalian, para dokter Han Fang, sudah cukup mencuri resep dari kami, para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok? Mendengar ini, Kobayakawa Akishide merasa sangat malu. Tak lama kemudian, Zhao Chen selesai menulis resep dan menyerahkannya kepada wanita tulang. Pergi dan belikan semua ramuan obat dari rumah ini untukku. Wanita tulang itu melihat ke bawah dan menemukan bahwa kertas itu tidak hanya berisi resep, tetapi juga peta yang berpusat pada rumah itu, dengan 3 titik yang ditandai di atasnya. Inilah 3 mata jahat dari formasi Feng Shui yang mematikan. Zhao Chen mencatat di bawah bahwa wanita tulang harus pergi ke 3 mata jahat dan menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk menghancurkannya, sehingga menghancurkan formasi Feng Shui jahat di tempat ini. Sindrom tanpa wajah yang dialami Yoshiko Uno tidak hanya disebabkan oleh sifat penyakitnya yang aneh, tetapi juga sebagian besar berkaitan dengan pengaturan Feng Shui yang tidak menyenangkan di area tersebut. Untuk menyembuhkan penyakit anehnya, pengaturan Feng Shui yang tidak menyenangkan ini harus dipatahkan terlebih dahulu. Jika tidak, meskipun ia sembuh, penyakitnya akan kambuh lagi. Wanita tulang menyimpan resepnya dan menjawab, baiklah, saya pergi sekarang. Sebelum pergi, ia memanggil Midobi Jinjiu. Ia berencana meminta Midobi Jinjiu membeli obatnya sementara ia pergi untuk menghancurkan rencana jahat Feng Shui di sini. Begitu keduanya melangkah keluar, mereka dikerumuni para wartawan yang menunggu di luar, ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, mereka diam saja, cepat-cepat keluar dari kerumunan, dan menghilang dari pandangan. Di dalam ruangan, Zhao Chen pertama-tama mengambil jarum emas dan, menggunakan teknik jarum ganlin, menusukkan jarum emas ke beberapa titik akupuntur di wajah Uno Yoshiko. Akupunktur ganlin adalah teknik akupunktur yang sangat efektif, yang juga melancarkan sirkulasi darah dan meredakan ketegangan otot. Ini adalah perawatan yang sempurna untuk wajah Yoshiko Uno yang telah kehilangan vitalitasnya dan pembuluh darahnya tersumbat. Ayah dan anak Kobayakawa mencibir dengan jijik saat melihat ini. Mereka sudah mencoba akupunktur, tetapi sama sekali tidak efektif. Perawatan Zhao Chen pasti akan gagal. Saat itulah terdengar suara gemuruh guntur yang keras dari luar, suaranya sungguh menakutkan. Guntur bergemuruh 3 kali. Seketika, orang-orang di dalam dan di luar rumah merasakan sensasi aneh seolah-olah ada sesuatu yang hancur oleh guntur. Tak hanya rasa dingin yang menghilang, lingkungan sekitar juga tampak sedikit lebih cerah. Hah? Zhao Chen, yang sedang memberikan akupunktur kepada Uno Yoshiko, tiba-tiba mengangkat sebelah alisnya dan menoleh ke arah kamar mandi. Di sana, terpancar aura jahat yang kuat. Sebelumnya, tempat ini disembunyikan karena keberadaan formasi Feng Shui jahat. Kini, setelah formasi Feng Shui jahat itu hancur, Zhao Chen pun menyadari keberadaannya. Intuisi Zhao Chen mengatakan kepadanya bahwa aura jahat inilah yang menjadi penyebab penyakit tak berwajah yang diderita Uno Yoshiko. Apakah itu monster? Roh jahat? Atau sesuatu yang lain? Apa yang telah terjadi? Ketika Yoshiko Uno melihat Zhao Chen tiba-tiba berhenti memberinya akupunktur dan berbalik melihat ke kamar mandi, dia menjadi bingung. Bukan apa-apa, aku hanya kaget mendengar guntur. Zhao Chen tidak mengatakan yang sebenarnya. Sambil terus menusukkan jarum akupunktur, ia memanggil Zhao Mei keluar dari rumah hantu dan berbisik dalam bahasa hantu. Biarkan mereka tidur sebentar. Makhluk yang bersembunyi di kamar mandi itu harus disingkirkan. Kalau tidak, penyakit Uno Yoshiko akan kambuh bahkan setelah sembuh. Namun, mengusir setan bukanlah sesuatu yang harus disaksikan orang biasa. Membiarkan mereka tidur adalah pilihan terbaik. Tidak masalah, lihat aku, jawab Zhao Mei, dan saat ia menggerakkan tangannya, gumpalan energi hantu dilepaskan, yang memasuki rongga hidung Uno Yoshiko dan ayah serta anak Kobayakawa. Dalam hitungan detik, mereka bertiga menguap, lalu tubuh mereka jatuh ke tanah, tertidur lelap. Zhao Chen mengundang Zheng Rui keluar. Zheng Senior, mohon teruskan pemberian akupunktur kepada pasien saya, dengan fokus pada metode penguatan. Serahkan saja padaku. Zheng Rui mengangguk dan mulai menjahit sesuai instruksi. Jika ada orang lain di ruangan ini saat ini, mereka pasti akan menyaksikan pemandangan yang akan membuat mereka terdiam. Jarum emas yang ditusukkan ke titik akupuntur Uno Yoshiko tampak hidup, bergerak, dan berputar sendiri. Beberapa jarum emas bahkan terbang sendiri dan menusuk tubuh Uno Yoshiko. Zhao Mei menawarkan diri. Ayah, aku akan pergi bersamamu. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu menunjuk ke arah Uno Yoshiko yang tak sadarkan diri dan yang lainnya, dan memberi instruksi, kalian tetap di sini dan bertanggung jawablah atas keselamatan mereka. Baiklah. Zhao Mei agak enggan, tetapi ia tak bisa menentang perintah Zhao Chen, jadi ia hanya bisa memanggil jiwa-jiwa pengembara di bawah komandonya.
serta beberapa anggota Tachibana Hayate Honeona sudah memberitahu bawahannya bahwa mereka harus mematuhi perintah Zhao Mei saat ia tidak ada. Para arwah pengembara dan anggota perempuan Tachibana Hayate membentuk formasi melingkar, melindungi ayah dan anak Kobayakawa, serta Uno Yoshiko. Zhao Mei duduk di tengah, bertanggung jawab atas komando dan koordinasi. Ia benar-benar memancarkan aura seorang jenderal besar. Zhao Chen mengangguk puas, lalu mengeluarkan jimat pengikat 5 hantu dan jimat pemisah api dari cincin penyimpanannya, menggenggamnya di tangan, lalu melangkah ke kamar mandi yang dipenuhi energi yin dan jahat. Kamar mandinya tidak besar. Selain bak mandi kecil, terdapat toilet dan meja rias. Kamar mandinya tampak biasa saja, tidak berbeda dengan kebanyakan kamar mandi di rumah-rumah Jepang. Tetapi hal ini tidak meninabobokan Zhao Chen, yang telah mengaktifkan teknik observasi Qi, ke dalam rasa aman yang palsu. Dia segera menyadari adanya aura jahat yang berputar-putar di dalam wastafel. Bukan berarti ada iblis yang menempel di wastafel, tapi wastafel itu sendiri adalah iblis. Menarik, wastafel yang telah menjadi iblis, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Zhao Chen menyipitkan mata, takjub pada dirinya sendiri. Wastafel itu tidak menyadari bahwa dirinya telah terekspos. Teknik penyembunyian Qi Zhao Chen sangat efektif. Selama ia tidak melepaskan sihirnya, baik kultivator maupun iblis tidak dapat mengetahui rahasianya dan hanya akan memperlakukannya sebagai orang biasa. Ikat! Teriak Zhao Chen, dan jimat pengikat 5 hantu terlepas dari tangannya, terbakar menjadi abu dengan suara boom. Semburan kekuatan sihir itu memanggil 5 hantu kecil, yang menekan wastafel dengan erat. Onmyoji, dasar manusia keji dan bodoh, beraninya kau menantangku. Akan kumakan kau hidup-hidup. Raungan tajam terdengar dari wastafel. Sayangnya, ancamannya tidak berpengaruh pada Zhao Chen. Karena Zhao Chen tidak mengerti bahasa Jepang, ia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ia hanya merasa suaranya sangat tidak menyenangkan. Seperti kuku yang menggores kaca, membuatnya merasa tidak nyaman. Awan energi iblis yang menyerupai kabut hitam melonjak, memperlihatkan wujud asli wastafel tersebut. Ini bukan lagi wastafel bergaya modern pada umumnya, tetapi telah menjadi tempat wastafel kuno berwarna hitam yang ditopang oleh 4 kaki panjang, dengan baskom kayu di atasnya. Aku tak pernah menyangka wastafel itu benar-benar hidup. Zhao Chen mendecakkan lidahnya takjub dan memberi perintah kepada dalang pindai dan lihat monster macam apa itu. Baik, Tuan, jawab sang dalang, lalu dari tubuhnya memancar sinar energi magis tak kasat mata, menyelimuti wastafel yang diikat oleh kelima hantu itu dan terus-menerus berjuang. Tak lama kemudian, sederet informasi muncul di hadapan Zhao Chen Kakuganzu, salah satu dari 100 iblis Jepang, adalah wastafel yang digunakan untuk mencuci tangan dan wajah. Ia adalah iblis yang berubah menjadi roh setelah dirasuki oleh kebencian dan kedengkian. Ketika seseorang menggunakannya untuk mencuci tangan dan wajah, ia akan mencuri wajah orang tersebut. Seko bertanduk, monster pencuri wajah, monster yang aneh. Sepertinya kaulah yang mencuri wajah Uno Yoshiko, kata Zhao Chen. Anehnya, Kakuzu mengerti kata-kata Zhao Chen dan menjawab dalam bahasa Mandarin, kamu bukan Onmyoji? Kamu orang Tiongkok? Hah? Kamu benar-benar bisa bicara bahasa Mandarin? Zhao Chen sangat terkejut. Jiao Guanshu menjawab, saya pernah melahap wajah para bangsawan kuno dan menguasai pengetahuan mereka. Bahasa Mandarin dulunya adalah bahasa yang wajib dipelajari para bangsawan. Siapapun yang tidak memahaminya bukanlah seorang bangsawan sejati. Begitu ya? Kalau begitu lebih mudah. Zhao Chen mengangguk dan memberi perintah, kamu punya wajah Uno Yoshiko, kan? Serahkan. Kalau kau tak bisa menyerahkannya, wajahnya sudah kumakan. Wajahmu juga akan kumakan. Jiao Guanshu menjerit nyaring. Tubuhnya meronta dan gemetar hebat, berusaha melepaskan diri dari jeratan kelima hantu itu. Kalau kau bisa bebas, aku akan mengaku kalah, kata Zhao Chen dengan nada meremehkan. Meskipun Jiao Guanshu aneh, kekuatannya tidak begitu besar. Jangan pikir aku mudah dibodohi. Kau mencuri wajah orang bukan untuk dimakan, melainkan untuk mengubah mereka menjadi monster yang dibenci. Hidup dalam keputusasaan, kesedihan, dan rasa sakit setiap hari. Makananmu adalah energi negatif ini. Ketika orang-orang ini tak tahan lagi dan bunuh diri, kau kemudian melahap jiwa mereka. Sayangnya, meskipun Uno Yoshiko juga menderita dan bersedih, ia tidak putus asa. Harapan selalu ada di hatinya, jadi kau tak pernah bisa melahap jiwanya. Wajahnya pun telah kau sembunyikan dengan baik. Bagaimana kau tahu semua ini? Jiao Guanshu terkejut. Semua orang mengira itu monster pemakan wajah manusia, tetapi tak seorang pun tahu tujuan sebenarnya menyerap emosi negatif keputusasaan dan rasa sakit, serta jiwa orang-orang yang bunuh diri. Bagaimana pria Tionghoa ini tahu rahasia ini? Kepanikan dan ketakutan menyerbu Kakuzusa, dan ia memberontak lebih keras lagi. Meraung dalam bahasa Jepang, kau tidak akan bergerak? Kalau dia membunuhku, kau juga tidak akan selamat. Zhao Chen mengangkat alisnya. Meskipun tidak mengerti bahasa Jepang,
Dari nadanya ia tahu bahwa pemakan bangkai bertanduk itu sedang memanggil temannya. Apa ini cuma gertakan? Atau memang ada monster lain yang bersembunyi di sini? Zhao Chenzeng kebingungan ketika tiba-tiba mendengar suara wus yang tajam. Sebuah benda hitam, lengket, dan kotor terbang dari lantai di bawah wastafel sudut dan berubah menjadi panah beracun yang mengeluarkan bau busuk, melesat ke arahnya. Meskipun kejadiannya tiba-tiba berubah, Zhao Chen tetap tenang dan berkata dengan dingin, "Jadi, kau benar-benar punya kaki tangan? Dia bersembunyi di bawahmu, menyembunyikan aura iblisnya. Pantas saja aku melewatkannya." Dengan lambaian tangannya, jimat api langsung berubah menjadi abu, dan sihir yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi api yang berkobar. Jimat itu tidak hanya menangkis panah racun berbau busuk yang ditembakkan ke Zhao Chen, tetapi juga menjebak dan membakarnya terus-menerus. Ah, terbakar dalam kobaran api, panah racun berbau busuk itu berputar dan berubah menjadi iblis yang mengerikan, seolah-olah berlumuran lumpur. Kobaran api yang mengamuk membuatnya menjerit kesakitan, dan bau busuk yang dikeluarkannya semakin kuat, membawa racun yang dapat membingungkan pikiran. Zhao Chen menutup hidungnya dan diam-diam merapal mantra penenang agar tidak diganggu. Pada saat yang sama, ia memberikan instruksi dalang, pindai identitasnya. Sang dalang dengan cepat mengidentifikasi iblis kotor itu sebagai Guillotine, salah satu dari 100 iblis Jepang, yang suka menyelinap ke kamar mandi dan menjilati kotoran. Kamar mandi yang dijilat oleh iblis semacam itu tidak hanya akan menjadi lebih kotor dari sebelumnya, tetapi juga akan dipenuhi kotoran dan racun, yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Menjilati kotoran? Apa semua makhluk jahat Jepang sebejat ini? Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Makhluk bertanduk yang terperangkap oleh kelima hantu itu menyadari bahwa perhatian Zhao Chen terpusat pada Gou Chang dan ia seolah tak menyadarinya. Baskom kayu itu bergetar pelan 2 kali, dan helaian-helaian rambut hitam melesat keluar, bagaikan ribuan ular hitam, tanpa suara menyapu ke arah Zhao Chen. Rambut-rambut ini dicuri dari orang-orang oleh Jiao Guanshu dan disempurnakan dengan sihir, menjadikannya lebih kuat dari baja, tahan air dan api, serta tidak mudah dilukai oleh pedang dan pisau. Rambut-rambut ini adalah senjata ampuh di tangannya. Dahulu kala, ada seorang onmyoji bodoh yang mencoba menantangnya, dan ia terjerat oleh rambut-rambut ini hingga terpotong-potong, tulang dan dagingnya. Dalam pandangan Kakugansuke, Zhao Chen akan mengikuti jejak onmyoji bodoh itu. Melihat helaian rambut yang tak terhitung jumlahnya semakin mendekati Zhao Chen, Jiao Guanshu tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat. Aku akan menjeratnya. Dia sama sekali tidak bereaksi. Dia pasti lumpuh karena gas beracun dari kotoran. Hehe, nak, kau akan dicekik olehku. Terlibat denganku adalah kesalahan terbesarmu. Tepat pada saat itu, Zhao Chen tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, dan berkata dengan nada meremehkan, "Kupikir kau punya beberapa trik hebat, tapi ternyata kau hanya punya rambut." Jiao Guanshu terkejut. Bagaimana mungkin? Kau tidak terganggu secara mental oleh gas beracun yang dilepaskan Gou Chang? Zhao Chen berkata, gas beracun ini baunya tidak enak, tapi tidak cukup untuk membuatku pingsan. Kau bilang jurusku tidak kuat? Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Jiao Guanshu menenangkan diri dan meraung. Sekarang serangan diam-diam telah terungkap, mari kita hadapi secara langsung. Jiao Guanshu dengan panik menyalurkan energi iblisnya, menyebabkan helaian rambutnya yang tak terhitung jumlahnya langsung bergerak cepat, berubah menjadi naga ganas dan ular berbisa, atau menjadi anak panah tajam, yang menyerbu ke arah Zhao Chen bagaikan gelombang hitam yang bergulung, langsung menelannya bulat-bulat. Melihat ini, Jiao Guanshu sangat gembira. Rambutnya mengandung kebencian yang kuat. Sekali terjerat, bahkan kultivator paling kuat pun akan terluka. Jiao Guanshu tertawa puas. "Haha, dasar bodoh. Kupikir kau pandai sekali bicara besar. Aku tidak menyangka kau begitu tidak kompeten. Kau bahkan tidak bisa menghindari jaring mautku." Belum sempat dia selesai bicara, suara Zhao Chen terdengar. "Siapa bilang aku tidak menghindar? Apa yang terjadi?" Jiao Guanshu terkejut ketika mengetahui bahwa Zhao Chen benar-benar muncul di tempat Gou Chang tadi berada. Sementara Gou Chang, yang dikepung oleh Li Huo, telah menghilang tanpa jejak. Tanpa disadarinya, Zhao Chen memiliki jimat bernama Shadow Shift. Baru saja, Zhao Chen menggunakan jimat ini untuk bertukar posisi dengan Gou Chang. Makhluk yang terjerat jaring maut dari Hornet Garland tak lain adalah Gou Chang yang malang. Ledakan. Api yang berkobar meletus dari gelombang hitam jaring rambut, membakar helaian rambut yang dimurnikan oleh seni jahat ini menjadi abu. Jiao Guanshu terkejut sekaligus ketakutan, lalu berteriak, "Tidak! Ini tidak mungkin. Jaring rambut mautku jelas kebal air dan api. Jadi kenapa bisa terbakar api? Karena ini bukan api biasa, melainkan api perpisahan," jawab Zhao Chen. "Li Huo, ini bukan api yang bisa digunakan orang biasa." "Kau, siapa kau sebenarnya?" tanya Jiao Guanshu. Suaranya bergetar. "Saya seorang dokter," kata Zhao Chen. "Kesabaran saya terbatas. Serahkan wajah Uno Yoshiko sekarang juga,
Atau saya akan membunuhmu sekarang juga. Sambil berbicara, ia mengaktifkan ki di dalam tubuhnya. Yang membuat Jiao Guanshu ngeri, aura penindasan yang terpancar dari Zhao Chen semakin kuat dan kuat. Ini bukan seorang kultivator biasa, tetapi seorang ahli kuat yang telah melangkah ke alam bawaan. Jiao Guanshu sangat ketakutan. Seorang kultivator di alam bawaan? Bagi iblis seperti itu kekuatan penghancur yang luar biasa. Apa ini dokter? Apa kau bercanda? Kapan dokter manusia jadi begitu mengerikan dan mesum? Di mana wanita terkutuk itu, Uno Yoshiko, menemukan guru seperti itu? Kakuzu masih menyimpan secerca harapan dan berteriak, kalau kau membunuhku, wajah Uno Yoshiko akan ikut musnah bersamaku. Lepaskan aku, dan setelah aku pergi dari sini, akan kukembalikan wajah Uno Yoshiko padamu. Kau pikir aku bodoh? Kalau aku melepaskanmu, apa kau mau menyerahkan wajah Uno Yoshiko? Kau tidak berhak bernegosiasi denganku. Sekalipun aku tidak bisa mendapatkan kembali wajah Uno Yoshiko, itu tidak masalah. Selama aku membunuhmu, kondisi wajahnya tidak akan kambuh. Aku hanya perlu menggunakan akupunktur dan obat-obatan untuk membantu kulit dan otot wajahnya kembali berenergi, lalu membawanya untuk operasi plastik. Dengan begitu, dia bisa memiliki wajah yang cantik lagi, meski tidak sama seperti sebelumnya. Sambil berbicara, Zhao Chen mengaktifkan teknik segel petir pengguncang langit, mengubah kinya menjadi jimat dan menarik energi spiritual menjadi petir, menyelimuti labu bertanduk dalam jaring petir. Ia hanya menunggu perintah untuk melenyapkannya sepenuhnya. Sudut baskom cuci tangan bergetar. Perkataan Zhao Chen dan kilat yang mengerikan menghancurkan secerca harapan terakhirnya. Ia tidak berani mengancam lagi, dan malah memohon aku bisa mengembalikan wajah Yoshiko Uno, aku hanya minta agar kau mengampuni nyawaku. Zhao Chen tidak langsung menjawab, tetapi berkata, itu tergantung kinerjamu. Jika kau bisa memuaskanku, aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar ini, Jiao Guanshu tak berani ragu lagi. Semburan air jernih menyembur keluar dari baskom kayu, dan wajah seorang wanita cantik mengapung di permukaan air. Zhao Chen mengulurkan tangan dan menarik wajahnya ke atas, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Terjebak oleh 5 hantu dan petir, Kakuzu buru-buru berteriak, mau kemana kau? Kapan kau akan melepaskanku? Diam. Tunggu sampai aku mengembalikan wajah ini ke Uno Yoshiko sebelum kau bicara, kata Zhao Chen tanpa menoleh. Kembali ke sisi Uno Yoshiko, Zhao Chen dengan lembut menempelkan kulit wajah wanita cantik itu ke wajahnya yang cacat dan mengerikan. Cahaya redup berkelap-kelip, dan kulit wajah wanita cantik itu menyatu dengan tubuh Uno Yoshiko, tetapi tidak mengembalikan penampilannya. Zhao Chen tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa meskipun wajah Uno Yoshiko telah dipulihkan, proses perawatan masih diperlukan untuk mengembalikan penampilannya sepenuhnya. Terdengar ketukan di pintu, dan ternyata Honeona dan Midobi Shigehisa yang telah kembali. Buka pintunya, jangan biarkan wartawan masuk. Zhao Chen menoleh dan memerintahkan Li Chenghao. Tadi, ketika Jiao Guanshu dan Gou Chang muncul, roh beruang hitam hendak datang membantu setelah pertempuran berakhir. Li Sungho menanggapi, menghampiri dan membuka pintu, membiarkan Bone Woman dan Midobi Jinkyu masuk. Ada aura iblis. Wanita tulang merasakan aura iblis begitu memasuki ruangan, dan alisnya yang seperti pedang berkedut. Ada 2 monster bersembunyi di kamar mandi, dan sang guru membereskan mereka. Li Chenghao membumbui ceritanya saat ia menceritakan apa yang baru saja terjadi pada mereka berdua. Setelah mendengarkan, wanita tulang itu mencibir, tidak berguna. Li Chenghao tercengang, saudari Bai, apakah kau sedang mengutuk guru? Kau hebat sekali. Wanita tulang itu melotot padanya dan memarahi. Aku memarahimu. Kalian berdua hanya anak nakal, tapi kalian masih butuh tuanmu untuk melakukannya sendiri. Menyebutmu sampai itu terlalu lunak. Li Chenghao merasa dirugikan, tetapi tidak berani menghadapi wanita tulang. Ia belum pernah mampu mengalahkannya sebelumnya. Apalagi sekarang setelah ia mencapai alam Raja Iblis. Ia hanya bisa bergumam. Awalnya aku ingin membantu, tetapi aku tidak menyangka kedua iblis itu begitu lemah. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh tuanku. Jangan cari alasan. Kau harus pergi dan hadapi kedua iblis kecil itu sebelum tuanmu. Sambil berbicara, wanita tulang melirik ke arah kamar mandi, dan energi iblisnya melonjak, langsung menekan Kakushi dan Gokushi ke tanah. Aura iblis ini. Apakah ini Raja Iblis? Jiao Guanshu dan Gou Chang hampir ketakutan setengah mati. Li Chenghao juga melepaskan gelombang energi iblis, menjepit Jiao Guanshu dan Gou Chang dengan kuat ke tanah, membuat mereka tak bisa bergerak. Untuk melampiaskan kekesalannya ini semua gara-gara kalian berdua. Setan buta, berani menyinggung tuan dan bahkan membuatku dimarahi. Kalau aku tidak diperintah, aku pasti ingin sekali mencekik kalian. Raja Iblis lainnya, Jiao Guanshu dan Gou Chang menjadi gila. Satu Raja Iblis saja sudah cukup langka, tapi sekarang 2 telah muncul. Dan kedua Raja Iblis ini ternyata bawahan manusia itu? Dunia ini benar-benar gila. Singkirkan aura iblismu. Apa kau ingin mengundang masalah yang tidak perlu?
Suara Zhao Chen terdengar saat itu. Wanita tulang dan Li Sungho segera menekan aura iblis mereka dan menjadi sangat patuh dan patuh. Mana obatnya? Zhao Chen mengambil alih akupunktur dari Zheng Rui dan bertanya sambil melakukan teknik akupunktur Ganlin. Ini dia. Kota Midobi mengeluarkan ramuan obat yang dibelinya. Sesuai permintaan Anda, ramuan untuk penggunaan luar telah dihaluskan menjadi bubuk. Bagus sekali. Zhao Chen menginstruksikan, rebus obat dalam menjadi sup obat, dan campurkan obat luar dengan air es hingga membentuk pasta. Senior Zheng, silakan pergi dan ajari mereka metode spesifiknya. Tidak masalah, jawab Zheng Rui sambil memimpin wanita tulang dan yang lainnya ke dapur untuk mulai bekerja. Obat luar segera disiapkan dan dibawa ke Zhao Chen. Pada saat itu, akupunktur juga hampir selesai. Zhao Chen melepas jarum emas dan mengoleskan pasta hitam kental ke wajah Uno Yoshiko. Lalu membalutnya dengan kain kasa, hanya menyisakan mulut dan hidungnya. Selanjutnya, kami menunggu obat herbal siap untuk diberikan kepada Yoshiko Uno. Baru pada saat inilah Zhao Chen Fang punya waktu kembali ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya dan menghilangkan kotoran. Bahkan sebelum dia sempat mengatakan apa yang harus dilakukan terhadap kedua setan itu, mereka sudah meratap dan memohon, kultivator yang terhormat, kami bersedia melayani Anda sebagai guru kami, terimalah kami. Kau ingin melayaniku sebagai tuanmu? Zhao Chen terkejut. Dia mengangguk penuh semangat sambil berkumur dan mencicipi tanahnya. Alasan? Kata Zhao Chen. Katakan yang sebenarnya, siapapun yang berani berbohong, aku akan segera menghabisi mereka. Kedua setan itu menggigil, menelan alasan-alasan yang telah mereka persiapkan, dan dengan jujur mengatakan kebenaran. Ternyata kedua iblis ini merasa Zhao Chen cukup kuat. Dan fakta bahwa ia memiliki dua bawahan setingkat Raja Iblis berarti ia tidak memiliki prasangka buruk terhadap iblis dan tidak akan seperti Onmyoji atau pengusir setan yang terlalu dramatis yang ingin membasmi mereka. Mengikuti Zhao Chen akan seperti memiliki rumah dan pelindung bagi mereka. Meskipun kebebasan mereka akan dibatasi, mereka tidak perlu bersembunyi dan hidup dalam ketakutan terus-menerus akan kepunahan. Zhao Chen terkekeh, kau memang pintar. Tapi kenapa aku harus menerimamu? Kau terlalu lemah dan tak berguna bagiku. Jiao Guanshu segera menjawab, berguna? Berguna. Meskipun aku tidak cukup kuat untuk membantumu dalam pertempuran, aku bisa mengolah benang sihir, yaitu rambut hitam yang baru saja kukeluarkan. Benang-benang itu bukan hanya senjataku, tetapi juga semacam materi spiritual yang bisa digunakan untuk membuat pil dan artefak. Gu Chang buru-buru menegaskan kegunaannya, aku bisa melahap kotoran dan membersihkan lingkungan. Bahkan kotoran yang beracun atau mencemari pun bisa dicerna dan dikonsumsi. Alasan mengapa tempat-tempat yang kujilat sebelumnya menjadi lebih kotor adalah karena aku sengaja meninggalkan kotoran dan racun berbahaya. Saat membersihkan untuk tuanku, aku pasti tidak akan meninggalkan kotoran ini. Selain itu, kotoran dan lumpur yang dikeluarkan tubuhku juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat ramuan dan artefak. Oh, rambut dan kotoranmu sebenarnya adalah materi spiritual? Zhao Chen agak skeptis dan segera menginstruksikan Dalang untuk mencari informasi yang relevan. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan hasilnya. Yuan si helaian rambut yang dimurnikan melalui pencucian dan pemurnian tanduk, bersifat dingin, bertekstur keras, berasa asin dan sepat, tahan terhadap air dan api, serta masuk ke meridian paru-paru dan ginjal. Yuan si memiliki efek antipiretik dan analgesik, serta merupakan obat esensial untuk melarutkan racun api dan panas. Yuan si juga dapat digunakan dalam pembuatan ramuan dan artefak. Formula yang relevan adalah sebagai berikut. Lumpur dan kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh usus, bersifat dingin, bertekstur lunak, rasanya pahit, sedikit beracun, dan berbau busuk. Kotoran ini memasuki meridian hati dan limpa dan dapat digunakan untuk membuat ramuan dan artefak. Formulanya adalah sebagai berikut. Ini benar-benar bahan yang langka dan menakjubkan, seru Zhao Chen dengan takjub. Kedua benda ini terlihat agak menjijikan, dan Zhao Chen tidak ingin memakannya sebagai obat, tetapi keduanya bisa dijual. Menurut informasi, pil yang terbuat dari kedua bahan ini berkualitas baik dan memiliki efek yang baik, jadi seharusnya tidak sulit menemukan pasar untuknya. Selain itu, pil ini juga bisa digunakan untuk kerajinan, dan penggunaannya sangat luas, tidak hanya terbatas pada satu atau dua artefak magis. Tanpa diduga, kedua iblis kecil ini, meskipun agak lemah, sebenarnya adalah iblis tipe produksi yang langka. Menempatkan mereka di Ghost Abode untuk secara khusus menangani produksi kedua materi spiritual ini, dan membiarkan mereka belajar dan bekerja bersama para roh pengembara, bukanlah pilihan yang buruk. Baiklah, aku akan menerimamu. Zhao Chen segera mengambil keputusan, memberi cap pada dua jiwa iblis itu sebelum mengeluarkan petir dan api yang menyelimuti mereka. Salam, Guru. Kedua iblis itu bersujud di tanah, menyatakan kesetiaan mereka kepada Zhao Chen. Pada saat itu, beberapa laba-laba kecil diam-diam merangkak ke dalam ruangan melalui celah-celah pintu dan jendela. 2 kilometer dari rumah Yoshiko Uno, di tengah rimbunan pepohonan, Jorogumo, makhluk setengah manusia setengah laba-laba,
tergantung terbalik di jaring laba-laba raksasa yang terjalin di antara beberapa pohon besar. Seekor anjing liar malang terjebak di sana. Semakin ia meronta, semakin kuat ia terjebak. Ia mencoba menggonggong, tetapi mulutnya tersangkut jaring laba-laba, dan ia hanya bisa merintih ketakutan. Jorogumo bergegas menghampiri anjing liar itu dan terkekeh. Takutlah, melawanlah. Semakin kau melawan, semakin lezat dagingmu. Sayang sekali misiku kali ini adalah berjaga-jaga. Kalau tidak, aku tidak akan mengikat anjing untuk dimakan, melainkan langsung memburu manusia. Ah, rasa manusia hidup, terutama anak-anak dan pemuda tampan, adalah hal terlezat di dunia. Tepat saat dia hendak menusukkan taringnya ke tubuh anjing liar untuk menghisap dagingnya, tanda laba-laba di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Ini sinyal dari anak-anak. Anak kesayanganku sudah menyusup ke area target? Bagus sekali. Sepertinya aku bisa menyelesaikan misi pengintaian ini sendirian. Inuisukia dan Kamaitachi benar-benar berlebihan. Sambil merasa bangga, Jorogumo tak lupa melontarkan komentar-komentar sarkastis, yang membuat para Niuzuki dan Kamaitachi yang bertengger di dahan pohon di dekatnya sangat kesal. Mereka berdua mendengus dingin sebagai protes. Jorogumo tidak menanggapinya dengan serius dan berkata dengan nada sombong. Coba kulihat apa yang sedang dilakukan target sekarang. Ia menutup matanya, dan ketika ia membukanya lagi, matanya bukan lagi mata manusia, melainkan mata laba-laba. Mata laba-laba ini menghubungkannya dengan mata laba-laba yang telah menyusup ke rumah Uno Yoshiko, sehingga memungkinkannya melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Hei, kenapa orang-orang ini tidur? Di mana targetnya? Kenapa dia tidak ada di sini? Saat itu, Jorogumo terhubung dengan seekor laba-laba yang menyelinap ke ruang tamu. Ia hanya melihat Uno Yoshiko, Yang Jingbo, dan yang lainnya yang terhipnotis dan tertidur lelap, tetapi tidak melihat Xiao Chen. Tepat saat ia memberikan instruksi kepada laba-laba melalui jejak jiwa untuk mencari keberadaan Xiao Chen, sebuah benda putih tiba-tiba jatuh dari langit. Sebelum ia sempat melihat benda apa itu, laba-laba yang terhubung dengannya telah hancur. Anakku meninggal? Siapa yang membunuhnya? Jorogumo sangat marah dan segera menyambung ke laba-laba lain. Baru kemudian ia menyadari bahwa laba-laba yang telah menginjak-injak salah satu anaknya hingga mati adalah seekor kucing putih yang sangat cantik dan imut. Kucing sialan. Kucing adalah hewan yang paling kubenci. Akan kuingat ini. Akan kugantung kau dengan sutra laba-laba, kuhisap darah dan dagingmu hingga kering, lalu kukeringkan kau menjadi patung terakota, seperti yang kulakukan sebelumnya. Gerutu Jorogumo sambil menggertakkan gigi. Embusan angin bertiup, tak hanya membuat sutra laba-laba bergoyang, tetapi juga menerbangkan dedaunan gugur yang menutupinya, menampakkan mayat-mayat humanoid yang menggantung dan telah lama kering. Mereka bergoyang tertiup angin, tampak seperti lonceng angin. Lonceng angin berbentuk manusia yang menakutkan. Jorogumo memberikan perintah pencarian kepada laba-laba yang baru saja terhubung itu, tetapi begitu laba-laba itu bergerak, kucing putih itu menyerbu lagi, mengangkat kakinya, dan dengan bunyi pukulan, menghancurkan laba-laba itu hingga menjadi bubur. Ini, Jorogumo tertegun. Sekali itu kebetulan, tapi bagaimana dengan dua kali? Apakah itu juga kebetulan? Kucing ini aneh, pikir Jorogumo dalam hati. Ia buru-buru mencoba menghubungi anak-anak laba-laba lainnya, tetapi tidak mendapat respons. Semua anak laba-laba yang dikirimnya mati. Mereka mati di bawah cakar kucing putih itu. Ini bukan kebetulan. Kucing itu menyadari keberadaanku. Bagaimana mungkin? Kenapa dia punya kemampuan seperti itu? Jorogumo menjambak rambutnya dan berteriak histeris, ekspresinya berubah dan mengerikan. Kucing pun bisa melihatmu. Itu menunjukkan betapa buruknya dirimu. Pendeta wanita yang mengirimmu ke sini sama sekali tidak perlu. Suzume dan Kamaitachi menemukan kesempatan untuk mengejeknya dan berkata serempak. Jorogumo menjadi murka dan berbalik menatap tajam kedua temannya. Baik burung pipit maupun musang tidak takut padanya. Apa? Kau mau berkelahi? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang, aku harus mengawasi Xiao Chen. Tugas yang tidak bisa kau lakukan, aku pasti bisa melakukannya dengan sangat baik. Burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan rumah Uno Yoshiko dalam beberapa tarikan napas. Ia berputar di atas sekelompok reporter yang menunggu dengan cemas, memilih target, dan bertelur dengan bokongnya. Telur ikan tanpa sirip. Telur burung kecil itu mendarat di seorang wartawan Jepang, lalu masuk ke tubuhnya dan berjalan melalui pembuluh darahnya hingga ke otaknya. Aduh! Reporter Jepang itu tiba-tiba merasakan sakit, lalu tubuhnya menggigil, dan otaknya sudah dikuasai oleh telur burung itu. Sang Mukun, ada apa? Tanya temannya dengan khawatir. Tidak ada apa-apa. Reporter Sangmu mendongak, beberapa kata pertamanya terdengar agak aneh, tetapi suara dan nadanya segera kembali normal. Sepertinya saya digigit serangga tadi, agak sakit, tapi saya baik-baik saja sekarang. Syukurlah kamu baik-baik saja. Di tempat terpencil seperti ini, nyamuknya pasti banyak, kata temannya. Sama sekali tidak menyadari bahwa tatapan mata reporter itu tampak lebih kosong dari biasanya.
Pada saat yang sama, badai muncul di luar, berputar-putar di antara pintu dan jendela. Sayangnya, semua pintu dan jendela tertutup rapat dan tirainya tertutup rapat, sehingga makhluk mirip musang yang berubah menjadi angin itu tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam, kucing putih itu pergi ke kamar mandi dan mencuci cakarnya dengan air. Ia telah membunuh laba-laba itu, meninggalkan sedikit kotoran di cakarnya, yang harus segera dibersihkan oleh kucing yang mencintai kebersihan itu. Pada saat ini, Zhao Chen meletakkan baskom berbentuk tanduk dan bejana pencicip tanah ke dalam rumah hantu. Ia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, dan ia juga tidak tahu bahwa kucing putih itu telah membantunya menghadapi beberapa pengintip. Melihat kucing putih itu masuk untuk mencuci kakinya, ia memujinya sebagai anak yang baik, mengusap kepalanya, lalu meninggalkan kamar mandi, kembali ke sisi Uno Yoshiko. Kucing putih itu menyipitkan mata, menatap tembok seolah-olah dapat melihat keluar Kamaitachi yang menjelma menjadi badai sedang berlama-lama di arah itu. Obat herbalnya sudah siap. Zhao Chencong memberi instruksi kepada Zhao Mei, biarkan mereka bangun, dan ingatlah untuk membuat kenangan bagi mereka. Zhao Mei menggunakan teknik pengendalian pikiran untuk menambahkan memori kepada Uno Yoshiko, Yang Jingbo, serta ayah dan anak Kobayakawa, yang memperlihatkan mereka menyaksikan Zhao Chen merawat mereka. Memori ini merupakan proses perawatan Zhao Chen yang sebenarnya, tetapi menghilangkan detail yang tidak dapat dipahami orang awam, seperti menaklukkan iblis dan mendapatkan kembali wajah manusia, sehingga membuatnya sangat realistis dan mencegah siapapun mencurigai apapun. Tak lama kemudian, Yang Jingbo dan putranya, Kobayakawa, membuka mata mereka. Sementara itu, Uno Yoshiko, meskipun sudah bangun, kelopak matanya tertutup obat dan perban, sehingga ia tidak bisa membukanya sama sekali. Begitu Kobayakawa Kagetaka pulih, ia mencibir, "Kupikir Dr. Zhao punya keahlian khusus, tapi aku tak menyangka itu hanya akupunktur, aplikasi luar, dan pengobatan dalam. Ini hanya pengobatan biasa." Zhao Chen, tanpa mendongak, berkata, "Kunci pengobatan adalah efektivitas, bukan seberapa istimewanya. Jika tidak efektif, pengobatan yang paling istimewa sekalipun tidak ada gunanya." Tuan Kobayakawa, Anda seorang pakar pengobatan kampo yang terkenal, apa Anda tidak mengerti prinsip ini? Wajah Kobayakawa Kagetaka memucat, merasa telah diberi pelajaran. Ia mendengus, "Siapapun boleh bicara besar, tapi metode pengobatanmu pasti tidak efektif. Mau bertaruh?" Zhao Chen menoleh padanya. "Kalau pengobatanku berhasil, kau akan keluar dan berlutut di depan para wartawan itu, lalu memanggil pengobatan tradisional Tiongkok, ayah. Kalau tidak berhasil, aku akan minta maaf padamu dan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok setelah kita pergi." Kobayakawa Kagetaka secara naluriah ingin menyetujui, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata itu terdengar familiar. Sial, bukankah itu yang sedang dialami Kojiro Mori? Dan akhirnya, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya.